Pas buka mata, dia syok berat pas sadar dirinya jadi bayi. Terus, cewek teroboh berambut merah yang manggil dia Acan itu ternyata ibunya sendiri. Tapi, sebelum Kai sempat merancang hidup barunya dan mikir cara buat manfaatin emak barunya ini, tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi. Kurir paket masuk santai ke dalam rumah. Kai langsung ngerasa ada yang aneh. Itu jelas-jelas bukan manusia biasa. Ternyata itu monster yang dikirim buat ngebunuh dia. Dengan tubuh bayi sekecil ini, Kai tahu dia nggak bakal menang. Dia hampir aja gagal menghindar dari serangan pertama si monster. Sampai akhirnya dia nekat pakai satu-satunya senjata terdekat, botol susu bayi. Pas si monster nerjang maju, Kai langsung melempar botol susu itu tepat ke arah kakinya. Makhluk itu kepleset seketika dan meluncur terbang keluar jendela. Kai baru mau napas lega, berharap mimpi buruknya kelar, tapi detik itu juga, seutas ekor mendadak tumbuh dari punggungnya. Ekor itu langsung melesat ke mayat si monster, merobek dadanya buat ngambil batu permata, lalu langsung menelannya bulat-bulat. Dan otomatis, Kai langsung dapat kemampuan yang sama dari monster yang dia habisi tadi. Kalian harus tahu, di kehidupan sebelumnya Kai ini bangkit sebagai awakener terkuat dengan kekuatan mengerikan buat meniru skill dan sifat monster jadi miliknya sendiri. Semua orang takut sama dia, terutama bosnya sendiri. Makanya, suatu hari, mereka sepakat buat nyingkirin dia selamanya. Kai sengaja dikirim ke misi bunuh diri di sarang monster yang mustahil buat diselamatin. Gara-gara kalung pembatas ketat di lehernya, dia terpaksa nurut tanpa bisa melawan. Dari awal, misi itu emang cuma kedok buat hukuman mati baginya. Sambil nahan ajal, cuma satu hal yang ada di otak Kai, hidup bebas tanpa kekangan siapapun lagi. Dan sekarang, dia beneran dapat kesempatan kedua. Acan megang ekornya sendiri, sambil ngeliatin ekor itu ngunyah inti monster tadi. Dia udah akrab banget sama skill ini, karena ini kekuatan dari masa lalunya. Ekor katak purba, kemampuan ini lumayan kuat, tapi dia heran kenapa skill ini masih nempel padahal dia udah reinkarnasi. Bencana besar dunia diramalkan bakal terjadi 4 tahun lagi, padahal di kehidupan lamanya Kai lahir 3 tahun setelah bencana itu. Dia bingung situasi apa ini, tapi jelas beruntung banget bisa langsung punya kekuatan secepat ini. Dulu, dia baru dapat kemampuan ini setelah menyerap inti dari monster serigala coyote yang punya ekor serupa. Ada satu keuntungan lagi, makin mudah seseorang ngebangkitin kekuatannya, efeknya bakal jauh makin dahsyat pas gen nanti. Buat ngetes teori ini, dia ngubah tangannya jadi bilah tajam dan langsung nebas box bayinya sampai melengkung. Dulu dia baru bangkit jadi kelas S pas umur 7 tahun, tapi berhubung sekarang dia punya kekuatan ini dari bayi, dia pasti bakal jadi peringkat triple S yang legendaris. Ini tiket emasnya menuju kekayaan, ketenaran, dan cewek-cewek cantik. Kalau begitu caranya, dia nggak perlu lama-lama diam di rumah ini dan pura-pura jadi bayi polos tanpa dosa. Tapi pas dia lagi merangkak pergi buat mulai petualangan barunya, box bayi besi yang tadi dia bikin bengkok malah mulai roboh tepat ke arahnya. Acan berusaha keras buat menghindar, tapi tubuh kecilnya mendadak lemas dan nggak bisa digerakin sama sekali. Box bayi dari logam itu akhirnya patah sepenuhnya dan mulai runtuh ke samping. Penglihatan terakhirnya sebelum matanya terpejam adalah sang ibu yang panik setengah mati berlari menyelamatkannya. Kejadian ini malah bikin dia teringat masa lalunya yang kelam bersama guru kejam yang selalu menyiksanya tanpa ampun. Pria itu tega maksa dia makan makanan anjing demi bertahan hidup. Semua perlakuan hina itu cuma buat buktiin kalau dia nggak lebih dari sekadar anjing penurut organisasi. Acan menggertakkan giginya, emosi banget tiap ingat sebutan anjing organisasi itu. Dia pun terbangun pelan-pelan saat sinar matahari pagi mulai menerpa wajahnya. Sepertinya dia pingsan kecapekan setelah mengalahkan monster pengantar paket tadi. Begitu berhasil bangun, dia ngelihat ibunya lagi duduk di dekatnya sambil nulis sesuatu di buku harian. Ternyata ibunya berhasil nyelamatin dia dari box besi tadi. Tapi masalahnya sekarang, kenapa dia bisa pingsan mendadak? Ternyata energi dari kekuatannya masih terlalu besar buat ditampung tubuh bayi. Dia cuma pakai skill itu selama 30 detik, tapi efeknya bikin dia lemas total tanpa pertahanan diri. Mulai sekarang, dia harus ngelatih fisiknya biar bisa mengendalikan kekuatan itu lagi. Saat lagi asik mikir, dia sayup-sayup mendengar suara ibunya yang lagi nangis sesenggukan. Dia langsung melihat ke arah buku di depannya yang penuh tempelan kertas catatan kecil. Di lembaran itu, ibunya menulis rasa takutnya karena hampir kehilangan harta paling berharga di hidupnya. Ternyata harta yang dimaksud adalah dirinya. Di punggung ibunya,
Juga ada luka lebam besar yang didapat karena ngelindungin dia tadi. Ibu kandungnya di kehidupan lama pasti bakal tega ngejual dia ke organisasi demi uang instan. Tapi wanita ini malah rela terluka parah demi ngelindungin dirinya. Acan pun mengulurkan tangan mungilnya mencoba buat menenangkan sang ibu. Begitu ngerasain sentuhan kecil anaknya, sang ibu langsung narik dia ke dalam pelukan yang sangat erat. Ternyata kasih sayang wanita ini tulus, dan itu bikin dia tersentuh, lalu memutuskan buat tinggal lebih lama di sini. Meski begitu, waktu mereka nggak banyak, karena tatanan dunia bakal berubah total kurang dari seminggu lagi. Monster berikutnya pasti udah dalam perjalanan, dan dia wajib bertahan tarung lebih dari 30 detik kalau mau ngelindungin rumah barunya ini. Sementara di luar apartemen, seorang pembersih kaca menggigil kesakitan pas lem biru berlendir mulai keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir slime biru itu mengalir ke bawah dan merayap masuk ke pipa saluran air menuju lokasi targetnya. Pas Acan lagi pusing mikirin rencana pertahanan berikutnya, ibunya datang membawa sesuatu yang dibungkus selimut merah tebal. Ibunya ngebuka selimut itu dan ngelihatin seekor anjing di dalam kandang BC. Dia minjem anjing itu dari tetangga biar bayinya punya teman main. Di luar dugaan, Acan langsung mengenali anjing galak dari masa lalunya itu. Dulu binatang ini anjing petarung yang buas banget dan dia nggak pernah nyangka bakal ketemu lagi di dunia baru ini. Mana badannya kegedean banget buat ukuran mainan bayi. Tapi dipikir-pikir, situasi ini malah bisa jadi peluang emas buat Acan. Emaknya emang rada aneh, tapi ternyata idenya kadang berguna juga soalnya. Kalau dia bisa ngelatih anjing ini dengan benar, hewan ini bakal jadi sekutu tempur yang sangat kuat. Bahkan bisa dijadikan tumpangan gratis kemana-mana. Punya anjing peliharaan raksasa ternyata asik juga buat dicoba. Sang ibu langsung tersenyum pas ngelihat senyuman tipis di wajah bayinya. Dia ngerasa keputusannya bahwa anjing itu udah tepat, karena sukses bikin anaknya senang. Dia pun ngebiarin mereka berdua buat main bareng, sementara dia lanjut beresin pekerjaan rumah tangga lainnya. Acan langsung natap tajam si anjing sambil mikirin rencana licik apa yang bakal dia lakuin ke hewan ini. Langkah pertama, dia harus ngasih makan peliharaan barunya ini dulu. Dia ngambil sosis dari dapur buat disodorin ke si anjing sambil ngasih perintah makan. Kalau anjing itu menurut, maka sah Acan jadi tuannya dan latihan keras bisa dimulai. Sayangnya, meskipun si bayi udah sok keren nyoba bikin kontrak paksa, otaknya si anjing ternyata terlalu polos buat paham situasi pelik ini. Pas anjing itu nunduk mau ngambil sosisnya, Acan malah nginjek kepalanya buat nunjukin siapa bos sebenarnya di sini. Tapi, walaupun si anjing nggak paham ocehan si bayi, bukan berarti dia bakal diam aja pas kepalanya diinjek sembarangan gitu. Si anjing langsung mendaratkan 2 pukulan cakar telap ke wajah Acan sampai bayinya terpental jauh. Tanpa rasa bersalah, dia berbalik buat nikmatin sosisnya dengan tenang. Tapi jelas Acan nggak bakal tinggal diam begitu aja. Acan langsung bangkit sambil teriak kencang ala prajurit tempur. Dia menerkam si anjing, dan mereka berdua malah gulat berutan di lantai sementara sang ibu cuma ketawa gemas melihat tingkah mereka yang dikira lagi bercanda akrab. Pas lagi asik masak, sang ibu baru sadar kalau persediaan tepungnya habis, tapi pas dia nunduk buat nyari tepung di kolong lemari, sesosok monster slime biru merayap naik dari dalam wastafel dan berdiri tegak mengincar wanita polos itu yang sama sekali nggak sadar bahaya maut mengintainya. Monster berlendir itu langsung melompat ke udara, mengincar bagian belakang kepala ibu Acan. Untungnya si anjing langsung tanggap dan bergerak gesit menghadang monster itu. Dia berhasil melompat tepat waktu buat ngedorong si ibu masuk ke kolong lemari wastafel tepat sebelum slime itu sempat menerkamnya. Bagusnya si sang ibu nggak tahu apa-apa pas duel sengit ini pecah di belakangnya. Tapi coba kalian lihat muka Acan, ekspresinya datar banget seolah nggak terkesan sama sekali. Monster ini emang lemah, tapi tape berlendir gini bakal ribet banget buat dikalahin. Tubuh cair si monster bikin serangan tebasan atau tusukan jadi sia-sia. Jadi mereka harus nyari taktik lain buat ngancurin dia. Sementara itu, sang ibu masih berusaha merangkak keluar dari kolong lemari sambil ngeluh kesakitan. Beneran gak sadar kalau di belakangnya si anjing lagi bertarung sengit melawan gumpalan lendir raksasa. Lendir si slime mulai membungkus seluruh tubuh si anjing dan perlahan berubah bentuk jadi lebih mengerikan. Acan harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Berdasarkan ingatan dari pertempuran masa lalunya, monster jenis slime ini paling anti sama kondisi kering. Makanya dia harus segera nyari sesuatu yang bisa menyerap cairan tubuh monster itu. Dia langsung menyadari botolnya yang penuh berisi susu bubuk. Membukanya dengan cepat,
lalu melemparkannya tepat ke arah monster itu. Lendir itu langsung menyusut drastis, karena kandungan susu membuatnya sangat dehidrasi dan panik setengah mati, dan begitu makhluk licin itu akhirnya berhenti bergerak, Achan segera mengambil wadah tempat sampan untuk menjebak sang monster di bawahnya. Begitu situasi dirasa sudah cukup aman, si anjing dan ibunya mulai mengintip dari balik meja dapur. Namun sang ibu malah tidak sengaja menumpahkan tepung ke kepala mereka, membuat mereka berdua menjadi semakin bingung dan kacau balau. Panik karena tumpahan tepung tersebut, ibunya langsung tergesa-gesa pergi untuk membersihkan diri sebelum noda putih itu merusak dan menodai pakaian indahnya. Sementara itu, Achan malah asik menikmati keseruan karena berhasil menangkap monster pertamanya. Cairan lendir ini ternyata sangat berguna sebagai pengusir alami. Jadi jika dia berhasil mengoleskannya di jendela, rumah mereka akan aman dari segala bentuk serangan monster di masa depan. Tiba-tiba saja tempat sampah itu bergoyang hebat, dan si monster lendir langsung melompat keluar, memanfaatkan suasana sunyi untuk segera melarikan diri dari sana. Untungnya si anjing langsung menghalanginya sebelum kabur terlalu jauh, dan Achan berlari cepat untuk menjebaknya lagi. Namun makhluk super licin itu masih bisa meloloskan diri kali ini. Kali ini dia benar-benar terhindar dari jebakan tempat sampah. Sebelum melesat keluar jendela, makhluk kurang ajar itu bahkan sempat mengacungkan jari tengah ke arah mereka. Asli, ini bikin emosi banget karena dia berani datang membuat kekacauan, lalu pergi sesuka hatinya. Makhluk itu memang sangat lemah, tapi tingkat kesombongannya benar-benar keterlaluan hingga membuat Achan dan si anjing murka dan tidak sudi membiarkannya lolos begitu saja. Tanpa pikir panjang, Achan langsung menyambar payung terdekat sebagai senjata lalu menunggangi anjingnya bagai satria pemberani. Saatnya mengejar monster nakal itu sebelum dia pergi terlalu jauh dan menimbulkan kekacauan baru di luar sana. Jangan sampai monster itu lolos dan membahayakan keselamatan orang lain. Begitu mereka sampai di lantai dasar, mereka mendongak dan melihat si monster lendir sedang bertengger santai di atas atap sebuah gedung tinggi. Monster itu meneteskan lendir tepat di kepala seorang gadis yang sedang melintas, dan saat gadis itu mendongak, monster itu langsung melompat turun untuk menelannya. Achan dan anjingnya segera melesat kencang demi menyelamatkan nyawa korban. Dengan tenaga bayinya saat ini, Achan jelas tidak akan sanggup menahan serangan monster itu secara langsung. Tapi jika dia membiarkan makhluk itu memangsa si gadis, tempat ini pasti akan berubah menjadi lautan darah. Pemandangan mengerikan semacam itu sudah terlalu sering Achan saksikan di kehidupan masa lalunya yang sangat kelam. Beruntung si anjing berlari cukup kencang untuk melompati gadis itu tepat waktu. Sementara Achan membuka payungnya guna menghalau hujan lendir beracun yang mengancam mereka. Monster lendir itu tidak menyerah begitu saja dan langsung melompat dari payung. Kali ini berniat menyerang mereka secara langsung, karena Achan hanya bisa memakai kekuatannya dalam waktu singkat. Dia harus menyelesaikan pertarungan ini dalam sekali serangan. Dia melepaskan pukulan super kuat berkat kekuatannya, menembus tubuh monster itu, hingga hancur berkeping-keping seketika. Monster itu meledak dan sirna sepenuhnya, menyisakan Achan dan anjingnya yang berdiri gagah sebagai pemenang. Untungnya, gadis itu berhasil diselamatkan dari maut. Tetapi dia sempat melihat kekuatan aneh milik sang bayi dan kini tampak ketakutan setengah mati. Tanpa membuang waktu, gadis itu langsung terbirit-birit melarikan diri, tanpa berani menoleh ke belakang. Dia sangat wajar sih dia ketakutan setelah melihat kejadian gila barusan. Sekarang masalahnya adalah bagaimana cara membersihkan kekacauan menjijikkan ini. Tiba-tiba, ekor misterius muncul dari balik topoknya dan mulai menyedot sisa-sisa lendir yang berserakan di jalanan. Sepertinya ekor ajaib itu memiliki kemampuan unik untuk menyerap kekuatan monster lain, padahal di kehidupan lamanya, satu-satunya cara bagi Kai untuk mendapatkan keahlian baru adalah dengan menukarnya dengan kekuatan lama. Tapi sekarang, ekor itu dengan cepat melahap habis semua sisa lendir dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Saat dicoba, dia bisa menciptakan bola lendir di tangannya, membuktikan kalau kedua kekuatan itu bisa menyatu dengan sempurna. Dulu sekali, Kai selalu berusaha menahan diri agar tidak terlalu sering berganti kemampuan demi menghindari kejaran dari organisasi misterius yang mengincarnya. Namun keputusan itu justru menjadi bumerang yang menghancurkannya di akhir hayat. Tapi sungguh aneh, bagaimana ekor tauti ini bisa berevolusi dengan sendirinya. Mungkin semua ini karena pengaruh usianya sekarang.
Semakin muda usia seseorang saat pertama kali membangkitkan kekuatannya, maka potensi kemampuan itu akan menjadi jauh lebih dahsyat dan adaptasinya pun berjalan sangat cepat. Kai sendiri baru terpilih menjadi pengguna kekuatan saat dirinya masih berumur 10 tahun. Sayangnya, semua anak yang lebih muda darinya tidak ada yang selamat. Tubuh mungil anak-anak jelas tidak akan kuat menahan racun monster jahat, dan mereka langsung tewas seketika setelah terpapar. Namun kini, dia terlahir kembali bahkan jauh lebih muda dari semua kandidat di masa lalunya, yang berarti potensi pertumbuhannya tidak terbatas. Sambil terus merenungkan masa depannya, si anjing telah membawanya pulang dengan sangat aman. Dia langsung turun dari punggung anjing setianya, lalu menggunakan kekuatan lendir barunya untuk melapisi sisi rumah agar terhindar dari monster jahat. Sayangnya, tindakan sederhana itu saja sudah langsung menguras seluruh energinya hingga lemas tak berdaya. Mustahil baginya untuk memikirkan kekuatan baru saat ini, karena kapasitas tubuh bayinya benar-benar masih terlalu lemah untuk bisa menopang sihir luar biasa sehebat itu dalam waktu lama. Meski begitu, dia tidak perlu terlalu cemas, karena untuk sementara waktu rumah mereka akan aman dari gangguan monster berkat penghalang lendir yang dipasangnya. Acan langsung ambruk ke lantai karena kelelahan, dan tiba-tiba si anjing mendekat dengan tatapan mata yang sangat mencurigakan. Sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi si anjing untuk membalaskan dendam atas penghinaan sebelumnya. Si anjing menunduk lalu menggigit kerah baju Acan dengan santainya. Sesaat, bayi malang itu berpikir kalau dirinya akan segera dijadikan makanan anjing. Di sisi lain, ibunya akhirnya selesai mandi dan bersih dari sisa-sisa tepung yang menempel tadi. Begitu melangkah ke ruang tamu untuk memeriksa keadaan putranya, dia melihat sang anak sedang tertidur pulas berpelukan dengan si anjing di lantai. Kelihatannya memang sangat menggemaskan. Padahal aslinya Acan sedang berjuang setengah mati menahan beban tubuh anjing berbulu lebat itu. Setelah beberapa jam berlalu, dia akhirnya berhasil lolos dan kembali fokus pada misinya mengamankan apartemen. Dia berhasil melapisi seluruh jendela, ventilasi udara, hingga pipa pembuangan dengan lendir khusus itu. Sekarang, jika bencana besar tiba-tiba melanda sekalipun, kediaman mereka akan aman untuk sementara waktu, sembari sibuk melakukan semua itu. Dia juga mulai memahami batas kemampuan ekor misteriusnya. Coba kalian bayangkan ekor ajaib ini, sekarang mampu menyimpan hingga 4 kemampuan sekaligus. Sangat berbeda dengan kehidupan lalunya, yang mengharuskan dia selalu menukar kekuatan lamanya. Saat ini dia bisa menggunakan wujud serigala koyot dan kekuatan lendir secara bersamaan, meski durasinya hanya 30 detik saja, dan untuk menghadapi bencana besar yang akan datang, dia harus mempersiapkan perbekalan penting yang sangat dibutuhkan para penyintas kiamat. Penyebab kematian terbesar saat bencana terjadi bukanlah serangan dari monster mengerikan, melainkan kelaparan akibat kacaunya jalur logistik yang membuat semua orang saling bunuh demi mendapatkan makanan. Jika ada orang yang cerdik menimbun makanan sejak dini, mereka tidak hanya bisa bertahan hidup dengan tenang, tetapi juga bisa mengumpulkan pengikut setia di masa-masa paling kritis nanti. Acan tentu harus segera mempersiapkannya, namun fisik bayinya membatasi ruang geraknya. Apalagi supermarket pasti akan sangat ramai dan dalam sekejap mata bakal berubah menjadi sarang monster lapar. Jika ada satu saja orang yang terinfeksi di sana, maka virus itu akan menyebar dengan sangat cepat tanpa bisa dihentikan lagi. Dengan kondisi fisiknya yang sekarang, Acan jelas tidak akan sanggup menghadapi gerombolan monster dalam jumlah besar sendirian saat dia sedang pusing memikirkan alternatif lain untuk mengumpulkan perbekalan di masa depan. Tiba-tiba ponsel ibunya yang tergeletak di meja ruang tamu berdering nyaring. Dia segera mendekat dan melihat tumpukan pesan masuk dari grup obrolan para penghuni apartemen. Untung saja ponsel ibunya tidak dikunci, sehingga dia bisa dengan bebas membaca situasi yang sedang terjadi. Orang-orang di dalam grup tampak panik membahas penyebaran virus aneh yang bisa mengubah manusia yang terinfeksi menjadi sosok monster mengerikan. Mereka jelas belum menyadari betapa mengerikannya bencana akhir zaman yang akan segera melanda. Acan dengan senang hati ingin memberi mereka sedikit pencerahan. Dengan diam-diam dia membuat akun palsu lalu bergabung ke obrolan tersebut untuk memperingatkan mereka tentang kiamat yang akan segera tiba. Dia juga meminta mereka segera menyetok makanan, namun sayangnya, saran berharga dari si bayi jenius ini tidak ada yang mempercayainya sama sekali. Akunnya baru dibuat dan masih polos tanpa profil, bikin keadaannya makin suram. Sebagai bayi, dia tidak bisa berbuat apa-apa
dan mencari info di forum internet pun sama sekali tidak membantu. Kalau begini terus, mereka semua bakal tewas, bahkan sebelum organisasi sempat terbentuk. Tapi tiba-tiba, sebuah permintaan pertemanan masuk ke ponselnya. Karena penasaran, dia langsung menerima permintaan itu. Si pengirim tanpa basa-basi langsung menawarkan kesepakatan rahasia kalau dia memang benar-benar sedang mencari pasokan bertahan hidup. Nama pengguna akun itu adalah Hot. Nama yang terasa familiar bagi si Bayek itu adalah nama wanita yang dulu bekerja di organisasi lamanya, dan tebakannya sangat tepat. Sosok di balik layar itu memang si Hot yang dia pikirkan. Di sebuah ruangan penuh komputer dan gawai canggih, wanita itu bersandar santai sambil mengetik pesan. Kelihatannya permainan ini bakal jadi sangat menarik buat dia. Lawan bicaranya ini jelas orang yang sangat waspada, dan dia menuntut untuk mendengar rencana wanita itu terlebih dahulu. Baru mengobrol beberapa patah kata saja sudah terasa sangat melelahkan. Akhirnya, Hot langsung mengajukan penawaran demi memuluskan kesepakatan konyol mereka. Dia menawarkan semua pasokan yang dibutuhkan, mulai dari makanan, air, pelindung, hingga apa saja. Satu-satunya hal yang dia hargai mahal hanyalah informasi penting dengan tarif 100 juta yen. Tapi bagi Hot, transportasi juga menjadi kendala. Jadi dia menawarkan barter informasi dengan imbalan 20% dari pasokan yang berhasil dikumpulkan. Nada bicaranya serta harga awal 100 juta yen itu terdengar seperti anak sekolah dasar. Secara logika, tidak mungkin orang yang sedang mengobrol dengannya ini bukan si Hot yang dia ingat dari organisasi lamanya. Dia terus meladeni obrolan itu, bertanya langsung, kenapa dia harus mempercayai omongannya, ditambah lagi, kenapa dia harus menyetujui negosiasi konyol ini sejak awal. Hot bertanya, apakah dia ingin menjadi musuh alih-alih sekutu, dia lebih suka mereka akur dibanding saling mencurigai. Si bayi akhirnya setuju, dan menanyakan lokasi untuk mengambil semua pasokan tersebut. Wanita itu memberitahu, kalau dia menaruh informasi itu di dalam kotak surat lantai paling bawah, dari gedung apartemen tempat si bayi tinggal. Organisasi memang belum terbentuk, yang artinya Hot belum menjadi petinggi di sana. Meski begitu, dia tetaplah wanita berbahaya yang suka mempermainkan orang demi keuntungannya sendiri. Begitu mengincar mangsa, dia akan memakai segala trik untuk memanfaatkannya habis-habisan. Nah, tipe orang licik begini jelas mustahil mau berteman tulus begitu saja. Dia hanya ingin menjabatnya menggunakan informasi sebagai umpan. Tapi kali ini, Achan sudah tahu trik kotornya, dan dialah yang akan mengacaukan rencana wanita itu. Dia memilih istirahat dan tidur dulu selama 2 jam. Begitu terbangun, staminanya yang terkuras habis, tadi sudah pulih sepenuhnya. Sekarang, dia siap bergerak untuk mengambil informasi yang dia butuhkan. Kamera pengawas ada di mana-mana, dia jelas tidak mau identitasnya terbongkar begitu saja. Akhirnya, dia memilih tangga darurat, tapi sesampainya di sana, ada satu masalah besar. Tubuhnya masih bayi, tangga darurat itu terlalu tinggi dan mustahil dia turuni sendiri. Solusinya? Dia harus mengandalkan teman berbulunya. Dia menoleh ke arah anjing yang sedang tidur di sofa. Satu-satunya harapan untuk mencapai kotak surat. Achan mencoba membangunkannya dengan menarik ekor si anjing. Tapi hewan itu sama sekali tidak senang. Sabetan ekornya mementalkan Achan. Pipinya sampai merah merona, padahal dia pikir sudah menjinakkan monster berbulu ini. Tapi tampaknya hubungan mereka masih hancur. Achan melihat sesuatu di atas meja dapur yang bisa membantu misinya, sebuah kotak camilan hewan yang bisa dia pakai untuk menyuap si anjing. Dia menuangkan beberapa butir camilan ke tangannya, lalu mendekatkannya ke hidung hewan itu. Dalam hitungan detik, si anjing langsung bangun dan menyetujui kesepakatan itu. Kelihatannya, meski wajahnya galak, hewan berbulu ini ternyata sangat mudah disuap. Setelah kendaraan tempurnya siap, langkah selanjutnya adalah mengambil surat dari Hot. Sebelum ibunya terbangun, dia menunggangi si anjing menyusuri koridor apartemen hingga akhirnya tiba di area kotak surat. Di salah satu kotak, ada surat berwarna merah muda yang menyembul keluar. Jelas itu adalah targetnya, tetapi ada sebuah kamera pengawas yang menyorot tajam ke area tersebut. Jelas sekali kalau Hot ingin memakai kamera itu untuk memastikan identitasnya. Jika itu terjadi, informasinya akan langsung dijual dan dia kehilangan keunggulan. Hot tidak pernah bermain-main dengan orang asing. Jadi, Achan harus tetap menyembunyikan identitasnya bagaimanapun caranya. Si bayi langsung mengaktifkan kekuatannya, menyebarkan sulur merah tipis ke seluruh ruangan
untuk memindai setiap sudut yang mencurigakan. Selain kamera apartemen, dia menemukan 3 kamera tersembunyi lain, luar biasa, semuanya pasti dipasang oleh wanita licik itu. Ambisinya untuk membongkar identitas mangsanya memang luar biasa. Hot tertawa di ruang komputernya, tidak sabar melihat orang bodoh mana lagi yang akan masuk perangkapnya kali ini. Anehnya, tanpa ada satu orang pun mendekati kotak surat, Hot menerima konfirmasi bahwa informasi tersebut sudah berhasil diambil. Dia panik memeriksa rekaman, tapi hanya melihat seekor anjing berdiri santai di dekat kotak surat. Dia tidak tahu kalau target menyebalkannya bersembunyi tepat di balik tubuh anjing itu. Demi membaca surat itu tanpa ketahuan, dia berhasil menemukan titik buta kamera dan memanfaatkan tubuh berbulu si anjing untuk menutupi aksinya. Dia menyambar kertas itu, lalu kabur secepat kilat tanpa terdeteksi. Selebaran itu menunjukkan info diskon besar-besaran di supermarket terdekat, dan kemungkinan besar ke sanalah dia harus pergi. Sembari dia membaca selebaran, ponselnya terus diteror pesan dari Hot yang menuntut identitasnya. Lucunya, dia malah balik memeras wanita itu dengan minta tebusan 100 juta yen. Nah, ini baru namanya serangan balik yang epik. Hal itu membuat Hot makin murka karena merasa diremehkan, dan dia bersumpah akan membuat orang ini menyesal setengah mati. Dia langsung mengaktifkan sistem mata-mata laba-laba di saluran air untuk memindai sisi gedung. Robot laba-laba itu dilengkapi kamera canggih, tahan debu, tahan air, anti panas, kebal magnet, dan berkecepatan tinggi, serta kebal sengatan listrik. Namun saat robot itu merayap mendekati Achan dan si anjing, tiba-tiba sebuah sandal bulu yang turun dari tangga langsung menginjaknya sampai hancur. Hot menjerit histeris saat robot seharga 30 juta dolar miliknya hancur dalam sekejap. Pelaku penghancuran itu ternyata adalah ibu si bayi yang turun ke bawah karena menyadari anaknya menghilang. Gadis itu menangis meratapi robot laba-labanya, tapi untungnya fungsi audio perangkat itu masih aktif. Dia bisa mendengar suara wanita di seberang sana, dan tersadar kalau fungsi panggilan juga menyala, yang artinya mereka bisa mendengar suaranya. Dia langsung menyambar mikrofon dan mencoba mengancam siapapun di sana, memperingatkan bahwa menghancurkan robotnya bukan berarti mereka sudah menang. Hot terus melontarkan ancaman, tetapi tidak ada jawaban dari ujung sana. Alih-alih merespons, suara itu malah asik mengobrol dengan orang lain. Mengomentari pakaian tipis anaknya yang bisa bikin masuk angin. Disinilah Hot sadar kalau orang di seberang sana sama sekali tidak mendengarnya, dan dia hanya mengoceh sendiri seperti orang gila sejak tadi. Parahnya lagi, setelah diselidiki dengan jaringan koneksinya yang super luas, dia tetap tidak berhasil melacak siapa sebenarnya sosok misterius di seberang sana. Sementara itu, Achan mendapatkan tumpangan gratis kembali ke apartemen dengan digendong oleh ibunya. Sang ibu mengomelinya karena keluyuran sendirian yang sangat berbahaya. Sementara itu, robot laba-laba canggih tadi tergeletak hancur di lantai dengan sisa daya hanya 4% saja. Akhirnya Hot menghubungi Achan lagi dan bilang kalau dia bakal memberikan semua info dan persediaan secara gratis. Kelihatannya dia sudah menyerah begitu saja, dan jujur agak mengecewakan ya. Padahal dia sudah bikin banyak masalah sebelumnya, tapi malah menyerah semudah ini. Pas mereka balik ke apartemen, ajaibnya Achan sama sekali tidak dimarahi padahal tadi sempat kabur keluar. Ibunya mengira si anjing yang membuka pintu sendiri, lalu bayinya merangkak keluar pas masih setengah mengantuk. Gara-gara kesalahpahaman ini, dia tidak bisa memanfaatkan si anjing dulu, karena sekarang hewan itu dirantai biar tidak berulah lagi. Kata Hot, supermarket grosir besar bakal segera buka, yang berarti dia mau membagikan barang-barang jarahan yang sebenarnya dia curi dari orang lain. Si Hot ini mendadak jadi dermawan banget ya, padahal sifatnya aslinya tidak begitu. Kalau Achan mau mengumpulkan bahan makanan, dia harus bergerak cepat sebelum terlambat. Tapi masalahnya, bagaimana caranya dia bisa pergi ke supermarket itu? Dia sengaja menaruh selembar brosur di atas meja biar ibunya melihat. Tapi si ibu malah tidak sadar sama sekali. Jelas dia tidak bisa langsung bilang kalau kiamat sudah dekat. Jadi dia harus cari cara lain. Saat sedang memutar otak, dia tidak sengaja mendengar ibunya bergumam kalau persediaan susu mereka cuma cukup buat 5 hari lagi. Nah, ini dia kesempatan emas yang bisa dia manfaatkan dengan cerdik. Dia langsung menyenggol gelas susu di meja sampai tumpah. Lalu pura-pura tidur nyenyak saat ibunya datang mengecek suara berisik itu. Pas lagi membersihkan tumpahan susu,
Ibunya akhirnya melihat brosur supermarket itu, dia mengambilnya dan mulai berpikir buat pergi ke sana, dan ya, semua berjalan mulus sesuai rencana licik si bayi Acan. Hari yang ditunggu pun tiba, tapi sayangnya si ibu malah memakaikan baju serba merah muda ke Acan, yang membuatnya kesal setengah mati. Selagi mereka pergi, si anjing ditinggal di rumah, dengan makanan yang melimpah. Begitu sampai di supermarket, seorang petugas keamanan mendadak datang menghampiri dan bertanya kenapa mereka ada di sana. Petugas itu memperingatkan kalau ada wabah penyakit menular yang sedang menyebar. Jadi semua orang dilarang berkeliaran di luar. Ibunya mencoba menjelaskan kalau dia cuma mau membeli susu bubuk untuk bayinya. Tapi si petugas keamanan sama sekali tidak mau mendengarkan alasan itu. Sebagai pegawai pemerintah, Acan tahu kalau sebentar lagi pemerintahan bakal runtuh. Jadi hal begini tidak perlu dikhawatirkan lagi, petugas itu cuma menjalankan perintah atasan saja. Makanya dia menyuruh Ibu Acan untuk segera pulang ke rumah. Saat asyik mengoceh, dia tidak sadar ada monster yang merayap di belakangnya sampai tangan makhluk itu mencengkeram kepalanya. Hanya dalam sekejap, monster itu meremasnya kuat-kuat hingga kepala si petugas pecah seperti balon darah. Dan sekarang, monster itu mengincar sang ibu dan bayi yang tidak berdaya. Sumpah, makhluk ini jauh lebih besar dari semua lawan yang pernah Acan hadapi. Apalagi ini tipe proliferatif yang kuat. Jadi dia tidak punya kelemahan khusus. Sebenarnya Acan malas menunjukkan kekuatan aslinya. Tapi kalau dia cuma diam saja, mereka berdua pasti bakal mati koyom di sini. Tidak ada waktu lagi. Dia sudah bersiap menyerang. Tapi ibunya malah langsung menggendongnya dari kereta bayi dan mencoba kabur. Padahal Acan tahu betul kalau melarikan diri itu sia-sia karena monster ini berada di level yang berbeda. Gerakan makhluk itu jauh lebih cepat dari manusia biasa. Jadi mustahil bagi ibunya untuk lolos. Saat monster itu makin mendekat, Acan mendadak melihat kotak alat pemadam kebakaran yang terpasang di dinding. Dengan kekuatannya, dia langsung menghancurkan kotak itu hingga meledak dan menyemburkan gas ke seluruh ruangan. Di tengah kepulan asap tebal itulah, Acan meloloskan diri dari dekapan ibunya lalu menghajar si monster sampai terpental menabrak dinding. Dia cuma punya waktu sekitar 30 detik sebelum asapnya menipis untuk menghabisi monster ini. Dalam sisa waktu 30 detik itu, dia harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum ibunya sadar. Untungnya sang ibu pingsan akibat guncangan serangan tadi. Jadi Acan harus memastikan semuanya beres sebelum wanita itu membuka mata kembali. Memang ibunya sedang pingsan karena benturan tadi, tapi waktu terus berjalan, inti dari monster tipe proliferatif ini berada tepat di kepalanya. Kalau dia bisa menghancurkan kepalanya, monster itu pasti langsung mati. Tapi masalahnya, makhluk itu tidak terluka sedikitpun. Setelah menerima serangan pertamanya tadi, Acan harus memastikan serangan berikutnya mematikan sebelum monster itu bangkit dan menyerang balik mereka. Kali ini tidak ada jalan pintas atau trik curang seperti biasanya. Dia benar-benar harus bertarung secara jantan menggunakan kekuatannya sendiri. Untungnya sekarang dia sudah bisa berdiri tegak tanpa perlu merangkak lagi. Monster itu langsung menyerang duluan dan melompat ke arahnya. Tapi dengan sigap Acan melompat menghindar sebelum diterkam. Dia lalu mengaktifkan kemampuan kodoknya untuk menyayat monster itu menggunakan benang tipis yang sangat tajam. Walau belum bisa membunuhnya, serangan mematikan itu setidaknya berhasil membuat tubuh si monster mulai bersimbah darah. Situasinya memang terlihat sulit sekarang. Tapi Acan sangat yakin kalau dialah yang bakal menang. Dia langsung melesat maju untuk menyerang monster itu lagi dengan penuh percaya diri. Karena tubuh bayinya yang kecil, dia gampang sekali menghindari cakar monster itu sambil melilitkan benang kodok ke sekujur badannya. Begitu berhasil mendarat dengan mulus, dia langsung menarik benang itu kencang-kencang hingga memotong tubuh lawan seketika. Kelihatannya dia berada di atas angin, tapi dia tetap harus menghancurkan kepalanya jika ingin mengakhiri pertarungan ini sepenuhnya. Beruntung bagi Acan, tubuh raksasa monster itu membuatnya kesusahan untuk menangkap bayi sekecil dia yang bergerak sangat lincah. Kekuatannya juga jadi tidak maksimal karena dipaksa terus mengejar musuh yang gesit layaknya seekor tikus. Perlahan, Acan berhasil mengacau dan membuat monster itu kelelahan setengah mati sampai hampir tidak bisa bergerak lagi. Tentu saja semua ini berkat pengalaman bertarung dari kehidupan masa lalunya yang luar biasa. Akibat gempuran tanpa henti dari si bayi, kekuatan monster itu
sudah terkuras habis dan sekarang dia cuma butuh satu pukulan terakhir untuk tumpas. Tapi jangan senang dulu. Dalam kondisi sekarat sekalipun, monster itu tiba-tiba mencabut salah satu duri tajam di punggungnya, lalu melemparkannya ke arah Achan dengan kecepatan yang luar biasa dahsyat. Untungnya Achan sempat menghindar, tapi goresan duri itu tetap melukai keningnya cukup dalam. Dia langsung melompat mundur untuk menjaga jarak aman sebelum monster itu meluncurkan serangan berbahaya lainnya. Waduh, kalau monster itu terus menyerang dari jauh begitu, bagaimana caranya si bayi bisa mendekat buat menghabisinya? Dia harus segera memutar otak mencari taktik lain seperti serangan kejutan atau pengalih perhatian. Masalahnya waktu dia sangat terbatas karena efek samping dari penggunaan kekuatan penuhnya bakal segera menyerang tubuh bayinya. Pilihan terakhirnya mungkin adalah membawa ibunya kabur sebelum wanita itu terluka. Namun saat sedang kebingungan, dia melihat ibunya sudah siuman dan sedang celingukan dengan panik di lantai bawah. Ternyata dugaannya salah. Karena sang ibu bangun lebih cepat dari perkiraan dan langsung sibuk mencarinya ke sana kemarin sialnya. Saat sedang panik mencari bayinya, wanita itu malah berpapasan langsung dengan si monster raksasa hingga membeku ketakutan. Bukannya langsung kabur, ibunya malah merogoh saku pakaiannya untuk mengambil sesuatu. Di atas sana, Achan berteriak histeris menyuruhnya lari, karena tidak mungkin ibunya bisa melawan monster mengerikan itu sendirian. Tapi yang namanya ibu dari karakter utama pasti punya kejutan tersendiri. Dari dalam sakunya, dia mengeluarkan alat kejut listrik, lalu menembakkannya ke arah monster hingga makhluk itu tersengat dan kaku seketika. Cara ini memang tidak biasa, tapi justru menjadi celah pengalih perhatian yang sangat pas bagi Achan untuk langsung melompat turun menerjang ke bawah. Tepat saat si monster mulai pulih dan langsung mencakar ibunya hingga terpental ke belakang. Untungnya saat terjatuh wajah ibunya tidak menghadap ke arah pertarungan. Jadi Achan bisa meluncur turun dari langit membawa hantaman energi raksasa untuk menghabisi monster sialan ini. Si monster mendongak ke atas dan kaget melihat seorang bayi membawa tumpukan energi mengerikan di kakinya. Tendangan dahsyat itu telak mengenai kepala si monster hingga pecah berkeping-keping dan langsung tewas di tempat. Selagi ibunya masih pingsan di lantai, Achan perlahan berjalan menghampiri untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Biarpun sekarang dia belum terlalu menyayangi wanita itu, tapi dia sadar situasinya bakal jauh lebih berbahaya kalau sang ibu tidak ada di sana untuk melindunginya. Bukan cuma nekat datang buat menyelamatkan dia di tengah bahaya, perempuan ini bahkan rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Memang sih, dia masih butuh banyak latihan sebelum bisa benar-benar berguna, tapi setidaknya, sekarang si bayi sudah mulai bisa mempercayai dia. Baru saja membatin begitu, efek samping kekuatannya langsung menyerang dengan hebat. Dia pun langsung ambruk di sampingnya dan ikut kehilangan kesadaran. Begitu terbangun beberapa saat kemudian, kepalanya sudah diperban dan ada pria asing bermata merah yang sedang memakaikan popok baru. Achan sama sekali tidak mengenali orang ini. Alhasil, pertahanan diri instingnya adalah langsung mengencingi pria itu agar dia menjauh. Ibunya langsung buru-buru minta maaf sambil berharap pria aneh itu tidak tersinggung. Si pria mengusap pipis dari wajahnya, pasrah karena mengira dia cuma membuat bayi itu kaget setengah mati. Pria itu lalu bertanya, apakah ibunya akur dengan si anjing, dan sepertinya sang ibu sudah cukup mengenal pria ini. Besar kemungkinan pria ini adalah pemilik lama si anjing, dan dia berterima kasih karena sudah merawat hewan itu. Namun, Achan lebih khawatir karena ibunya jelas-jelas melihat monster yang menyerang tadi, tapi malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia menyadari kalau rambutnya basah, ini artinya sang ibu diam-diam menangis lagi saat dia tertidur tadi. Si pria berkata kalau mereka mau pergi mencari pasokan makanan dan mengajak ibunya untuk ikut serta. Hal itu langsung menarik perhatian Achan. Menimbun pasokan makanan bersama orang lain jelas bukan ide yang buruk di situasi seperti ini. Tapi sebelum ikut pergi, dia harus mengambil inti kristal dari monster yang baru saja dikalahkannya. Dia langsung melompat keluar dari kereta bayi dan bergegas menuju sisa jasad monster itu. Begitu menyerapnya menggunakan ekor katak, dia langsung mendapatkan kekuatan monster itu. Kali ini adalah kemampuan pengerasan yang langsung menyatu dengan aliran darahnya. Lumayan juga kekuatannya, sekarang dia bisa memakai ekornya sebagai tameng pelindung. Tapi sebelum merangkak kembali ke kereta bayi, dia melihat pria aneh tadi sedang menelepon seseorang di ponselnya.
Pria itu sedang berbicara dengan seseorang, dan mereka tampaknya menganggap Acan beserta ibunya hanya akan menjadi beban bagi mereka saja. Dia bahkan membocorkan kalau mereka diajak hanya untuk dijadikan umpan saat keadaan darurat. Dila, kalian pasti paham kan? Niat pria bajingan ini ternyata benar-benar busuk sejak awal. Dia menyuruh lawan bicaranya untuk membawa kendaraan lain demi mengangkut lebih banyak pasokan. Saat asyik mengupil, Acan tidak sengaja menyenggol truk tempatnya bersembunyi. Si pria langsung berbalik dengan sigap siap menghabisi siapapun yang berani menguping pembicaraannya. Pria itu mendekat dengan waspada, tapi alih-alih menemukan ancaman berbahaya, dia malah mendapati seorang bayi mungil yang langsung membuatnya lengah. Dia menepuk kepala Acan sambil bertanya, bagaimana bisa bayi ini sampai ke sini? Lalu dia kembali menelepon dan memberitahu temannya kalau si bayi mendengar obrolan mereka, tapi dia tidak peduli karena toh cuma seorang bayi. Lagi pula, membunuh seorang bayi bukanlah hal yang sulit baginya. Acan pun langsung menundukkan kepalanya dengan cemas setelah menyadari kalau orang di depannya ini benar-benar psikopat gila. Mereka semua lalu masuk ke dalam mobil. Ibunya mendudukkan Acan di kursi khusus bayi bagian belakang, bersiap pergi bersama si pria dan 3 orang lainnya. Acan jelas tidak sudi mempercayakan kemudi pada pria gila itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, coba saja dia bisa memakai kekuatannya sekarang. Pasti bajingan itu sudah dia hancurkan dalam sekejap untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Penumpang lain mulai saling menyapa, dan ibunya mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan cemilan kepada mereka. Aneh sekali rasanya melihat orang-orang ini bisa bersikap begitu santai di tengah situasi dunia yang kacau balau. Acan mulai heran, apakah mereka tidak pernah melihat rekaman tentang monster-monster itu? Sampai-sampai berani keluar rumah sekarang. Si pria menyalakan mesin mobil, lalu melambai ke penjaga tempat mereka menginap. Saat mobil melaju, Acan sadar kalau ketidakpedulian mereka mungkin adalah cara untuk bertahan hidup. Lagi pula, melihat monster atau mayat tidak selalu membuat orang langsung percaya kalau kiamat sudah tiba. Mereka hanya bisa berpura-pura normal demi menutupi rasa takut. Di tengah perjalanan menyusuri kota, Nona Ling mengeluarkan sekotak roti lapis untuk dibagikan kepada semua orang di dalam mobil. Semua penumpang di dalam mobil ini ternyata adalah penghuni gedung apartemen tempat tinggal Acan. Ada ibunya, Ling Yingyu, penghuni kamar 502. Lalu ada Denu dari kamar 103. Dan terakhir, Ryukas dari kamar 104. Ibunya terus menawarkan camilan saat mereka berkendara menuju supermarket besar itu. Ryukasan bertanya kepada sang ibu, bagaimana dia bisa membesarkan anak seorang diri di tengah masa sulit ini. Apalagi dia masih muda, cantik, dan sepertinya tidak punya pekerjaan tetap. Sangat berbahaya juga bepergian membawa balita. Ibunya sempat terpikir untuk meninggalkannya di rumah. Tapi dia sadar kalau setiap kali ditinggal sendiri, Acan selalu bertingkah aneh-aneh. Setelah menimbang masak-masak, dia pun terpaksa membawanya. Di dalam hati, Acan menyuruh ibunya diam saat wanita itu menghela napas mengingat semua kekacauan akibat ulah anaknya beberapa hari terakhir. Pria di kursi depan adalah Chin Manoru dari kamar 504. Si sopir memuji Ling yang terbukti hebat bertarung, apalagi setelah melumpuhkan monster raksasa menggunakan alat kejut listriknya. Mereka juga membawa si anjing di dalam truk yang membuntuti dari belakang. Jadi ada tambahan kekuatan tempur jika terjadi hal buruk mendadak. Ibu Acan tidak ingat kejadiannya, dan dia sama sekali tidak tahu kalau anaknya yang melakukan semua itu. Saat mobil terus melaju, si sopir menyadari ada yang janggal, karena jalanan terasa sangat sepi dari monster. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berlari di jalanan sambil berteriak meminta pertolongan. Saat gadis itu mencari tempat bersembunyi, dinding bangunan terdekat mendadak jebol, dan sebuah tangan monster merayap keluar mencengkeramnya. Seketika itu juga, dia dikepung oleh segerombolan monster. Sekaligus, si sopir menyuruh semua orang berpegangan erat selagi membanting setir menghindari tabrakan dengan mereka. Mobil dan truk mereka ngedrift bersamaan untuk menghindari kawanan monster itu, hingga akhirnya berhasil lewat dengan selamat tanpa lecet sedikit pun. Anjing di belakang menggonggong kencang saat melihat para monster mengerumuni si gadis dan menyeretnya ke aspal. Dia menjerit histeris ketika monster-monster itu menindihnya. Hari ini benar-benar kacau sejak Acan dan ibunya melangkah keluar rumah. Terjebak di kepungan monster, Acan mencoba menganalisis keadaan sekitar. Monster-monster berkepala serangga yang mengitari mobil
ternyata memiliki bekas sengatan aneh di leher mereka. Dalang di balik semua ini pastilah sejenis cyborg. Para pengendali parasit ini adalah monster jenis parasit yang mampu mengubah manusia biasa menjadi cyborg mengerikan. Secara individu kekuatan mereka memang remeh, tapi kalau jumlahnya ratusan, urusannya bakal beda. Selama si pengendali masih bebas berkeliaran, pasukan cyborg ini akan terus bertambah banyak. Pilihan terbaik mereka sekarang hanyalah kabur secepat mungkin. Monster serangga lainnya yang tidak ikut mengeroyok gadis malang tadi kini mulai merangkak cepat mendekati mobil untuk menyerang para penumpang di dalam. Posisi mereka sudah terlalu dekat, dan dalam hitungan detik, salah satu monster berhasil menjebol kaca depan mobil. Achan tahu mereka semua bisa selamat dari maut ini, tapi dia harus mengusir mereka sebelum jumlahnya makin tak terkendali. Masalahnya, dia cuma bisa memakai kekuatannya selama 30 detik saja. Kalau semua itu habis terbuang sia-sia di sini, tamatlah riwayat mereka semua. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling mobil, berharap ada salah satu penumpang yang bisa diandalkan untuk bertarung. Ryu menatap keluar jendela dengan panik melihat gadis malang tadi yang terus dihajar dan mulai dicabik-cabik oleh gerombolan monster ganas tersebut. Gadis itu berteriak histeris menyuruh orang-orang di mobil cepat menyelamatkannya. Hal ini langsung membuat Achan kesal, karena tahu dia cuma akan menjadi beban tambahan saja nanti. Alih-alih memikirkan solusi terbaik, dia hanya bisa menjerit histeris menyuruh semua orang menyelamatkannya. Lebih baik tinggalkan saja, toh dia sama sekali tidak berguna dalam pertarungan hidup dan mati ini. Shin Minoru pun langsung menegaskan agar mereka tidak perlu repot-repot menyelamatkannya. Shin Minoru kelihatan punya mata yang tajam, tapi dia kayaknya udah terlalu tua buat bertarung. Minimal dia masih kuat ya. Buat angkat-angkat barang bawaan, si sopir nanya apa mereka harus langsung terobos aja, tapi kalau mau menerobos, mending beresin monsternya dulu, sebelum mereka semua mati konyol. Achan jelas nggak suka ide itu, karena rasanya si sopir malah pengen bikin mereka semua mati. Orang kayak gitu emang nggak bisa diandelin di saat genting. Pengemudi truk di belakang mereka kayaknya juga sama aja. Denku tiba-tiba mengambil benda keras dari dalam mobil, dan sesumbar kalau dia bakal pergi membantu sebisanya. Tampaknya sih lemah, tapi siapa tahu dia tipe karakter yang tiba-tiba bisa mengamuk gila-gilaan. Dia sok tangguh, bilang nggak takut, padahal kelihatan banget kalau dia nggak berguna. Sialnya, beneran nggak ada satupun orang di mobil yang bisa mengalahkan monster-monster di sekitar mereka. Ibu Achan akhirnya merogoh tasnya untuk mengambil pistol yang dia pakai tadi. Begitu mendengar si ibu mau keluar bawa pistol, nyali dan langsung ciut dan batal pergi. Tapi pas mereka lagi asik mengobrol, sebuah benda tajam tiba-tiba menembus mobil dan langsung menancap di dada Dan. Tubuhnya langsung terlempar keluar dari mobil layaknya boneka rusak. Detik berikutnya, cakar tajam merobek dinding mobil, dan monster serangga mengerikan memunculkan kepalanya, lalu langsung menusuk Ryu sampai tewas seketika. Seperinya ini adalah tubuh utama dari semua cyborg itu. Makhluk ini pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu momen yang tepat untuk menyergap. Karena nggak ada satupun orang dewasa yang bisa diandalkan, si bayi terpaksa harus turun tangan sendiri, tapi sebelum dia sempat bergerak, sebuah sengat tajam melesat cepat ke arah ibunya. Achan nggak cukup cepat buat menghentikannya, tapi untungnya meleset, sengat itu malah menancap ke jok mobil bikin jantungan ajakan. Saat melihat ke depan, ternyata Shin Minoru secara tak terduga menahan makhluk itu. Dia langsung sadar kalau monster serangga ini adalah bos dari semuanya. Monster itu berbalik dan mencoba menusuk wajahnya, tapi dia malah menangkap sengat tersebut lalu mematahkannya. Jelas kakek ini bukan orang biasa, karena bisa menghabisi bos monster dengan tangan kosong. Monster itu menjerit kesakitan saat Shin Minoru menusukkan sengatnya sendiri ke lehernya. Begitu jeritannya mereda dan mati, dia langsung melempar jasad monster itu ke jalanan. Sambil menyeka darah di wajahnya, kakek ini mengeluh kalau dirinya sudah makin tua. Sementara itu, Achan menatap takjub karena sadar si kakek adalah monster tempur sejati. Tapi sedetik kemudian dia sadar pertarungan belum selesai, monster di tanah itu punya fase kedua dan mereka kegiatannya nggak boleh lengah. Achan belum tahu siapa kakek ini, tapi sekadar menusuk jantungnya nggak akan cukup buat membunuh makhluk itu. Benar saja dugaannya, monster itu mulai bangkit berdiri kembali dan sudah bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Karena belum bisa bicara, cuma ada satu cara buat memperingatkan si kakek. Dia menangis sekeras mungkin,
membuat Shin Minoru menoleh ke belakang dan berhasil menghindari serangan mendadak si monster serangga. Kakek ini sudah pernah melihat yang seperti ini saat masih di divisi tempur khusus. Dia langsung paham kalau menusuk jantung monster itu percuma, pantas saja kekuatannya sangat luar biasa. Berkat pelatihan ketat di divisi tempur khusus, dia sangat ahli menghadapi monster macam ini. Si kakak langsung melompat keluar mobil untuk melumpuhkan targetnya. Monster ini jelas nggak bakal mati dengan cara biasa, jadi Shin Minoru memutuskan untuk memakai seluruh tenaganya demi menghancurkan makhluk itu sekarang juga. Dia mencengkeram kepala monster itu, lalu menghantamkan lututnya ke wajah target, hingga tengkoraknya langsung retak. Dari gaya bertarungnya, insting tempurnya sangat matang, karena dia langsung tahu kepala adalah kelemahannya. Harusnya dia sadar lebih awal, kalau kakak ini mantan militer yang punya kemampuan tempur luar biasa dibanding yang lain di kehidupan sebelumnya. Saat dia masih menjadi anjing organisasi, meskipun militer sendiri sudah hancur lebur, ketika dia baru mulai aktif bergerak. Dia mendengar rumor kalau setelah pemerintahan runtuh, pihak militer menjadi kekuatan terbesar yang melawan para monster. Mereka adalah musuh bebuyutan organisasi kala itu, terutama divisi tempur khusus yang menjadi unit inti pertahanan mereka. Unit ini menjalani pelatihan khusus dan selalu menjadi duri dalam daging bagi organisasi. Berkat aksi hebat si kakek, mereka akhirnya bisa lanjut ke supermarket untuk mencari persediaan makanan. Ibunya sempat mengusulkan agar mereka pulang saja, tapi Shin Minoru langsung menolaknya karena kembali ke rumah justru bisa memicu bahaya baru yang tak terduga. Jadi mereka harus terus maju. Sekarang mereka punya pelindung yang sangat tangguh, tapi masalahnya, bagaimana cara Achan membuat kakek ini mau berpihak padanya? Apa dia harus mengirim perintah militer palsu, atau memeras Han biar memberi informasi rahasia, atau menggelayuti kakek itu saja biar terpaksa melindungi mereka? Rencana licik untuk memanfaatkan kekuatan si kakek langsung membuat bayi itu menyeringai jahat. Saat sedang asyik melamun, Shin Minoru tiba-tiba menepuk kepalanya dan meminta Nona Lenen serta Achan agar tetap di dekatnya biar aman. Sang ibu langsung setuju dan berjanji nggak akan merepotkan. Namun kakak memintanya jangan berharap terlalu tinggi karena dia cuma berniat membantu. Dia berterima kasih karena kakak sudah membereskan bos monster tadi. Tapi Shin Minoru bilang tak perlu sungkan. Soalnya, kalau si bayi nggak menangis tadi, dia pasti sudah tewas kena tebas. Dia lalu berbisik pada si bayi bahwa orang bodoh biasanya paling serakah mencari keuntungan. Kalimat itu terdengar seolah dia bisa membaca pikiran licik si bayi barusan. Achan melipat tangannya dan memilih menerima bantuan si kakak dengan tenang. Tapi dia tahu betul kalau sifat sok pahlawan Shin Minoru ini bisa jadi bumerang nantinya. Akhirnya mereka sampai di supermarket yang dituju sejak awal, tapi gerbangnya malah tertutup rapat. Kok malah tutup ya? Padahal di iklan katanya hari ini buka. Hon kan hacker jenius yang bisa meretas apa saja. Tiba-tiba pintu gerbang terbuka dan sopir bilang temannya baru saja membukakan jalan. Sambil tersenyum lebar dia menunjukkan ponselnya, mengingatkan mereka untuk berterima kasih pada temannya nanti. Hal itu membuat Achan curiga. Dia pun diam-diam mengambil ponsel ibunya untuk memeriksa pesan dari Hon yang baru masuk, yang isinya bilang dia melihat mobil mereka dan membukakan gerbangnya. Ini membuktikan kalau si sopir memang kenal dengan Hon. Situasi jadi makin rumit karena bagi Achan, kedua orang ini sangatlah mencurigakan. Mereka akhirnya masuk ke dalam. Achan merasa sangat lelah setelah perjalanan panjang ini. Supermarketnya luas sekali dan gudangnya penuh dengan persediaan makanan. Untungnya di sini nggak ada kamera pengawas, jadi si bayi bebas memakai kekuatannya tanpa takut ketahuan. Dia lalu melihat kakek membawa rak senjata bersamanya. Insting mantan prajurit divisi khusus emang beda, tapi anehnya, sopir yang menuntun mereka sejak awal mendadak hilang entah kemana. Apalagi tidak ada satupun staf yang terlihat di sini, membuat mereka tidak bisa membayar barang belanjaan tersebut. Saat mereka kebingungan di dalam gudang, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Di depan sana, si sopir tadi berdiri sambil tersenyum licik dan menepuk-nepuk kotak di dekatnya. Dia mengumumkan kalau seluruh isi toko ini sudah diborong habis oleh organisasinya. Mimpi terburuk Achan akhirnya menjadi nyata karena orang di depannya ini adalah anggota organisasi jahat tersebut. Bahkan anjing Achan pun langsung menggonggong galak ke arahnya. Si sopir keparat itu akhirnya menunjukkan kedok aslinya
dan mengaku hanya memanfaatkan mereka demi menguasai supermarket ini. Begitu urusan beres, dia berniat membuang mereka kayak sampah tidak berguna. Tapi pas si bos sibuk ngoceh sombong, Kai langsung melihat tato di lengannya. Bukti mutlak kalau pria ini memang anggota organisasi hitam itu. Sambil menatap tajam, pria itu mengumumkan kalau supermarket ini sekarang punya perkumpulan teratai timur dengan nada suara yang penuh ancaman. Ancamannya ini tertuju khusus untuk si kakek tentara. Sambil mengeluarkan senjata dari saku, dia memperingatkan mereka jangan bergerak. Membuat nama perkumpulan itu langsung memicu perhatian Kai. Kai sadar kalau cabang organisasi ini sama sekali bukan kalang-kalang. Mereka adalah gerombolan pionir yang bertugas menjalankan proyek perburuan terekstrim, bahkan sudah aktif berbuat kriminal sebelum bencana besar dimulai. Pantas saja mereka menimbun logistik karena mencium kiamat. Kalian sadarkan, firasat buruk Kai tentang pria ini sejak awal terbukti benar. Sesuatu yang dia rasakan dari nada bicaranya yang sok asyik, tapi siapapun dia, bayi Kai sudah siap memberi pelajaran. Sementara itu, Lena dan si kakek mulai paham betapa gentingnya situasi saat dikepung anak buah penjahat itu. Untungnya si kakek tidak tinggal diam. Dia langsung menyambar sekop lalu melemparnya sekuat tenaga ke mesin generator. Hantaman keras itu merusak mesin hingga korsleting parah, memicu suara dengungan nyeri yang siap meledak kapan saja. Anehnya, si sopir malah tetap berdiri santai, hal mencurigakan yang langsung disadari kakek. Detik berikutnya, pria itu malah menyeringai licit, lalu mengeluarkan remote pengendali troli belanja. Sadar situasi mulai lepas kendali, si kakek melompat mau menerjang sang sopir. Tapi sayang dia malah terpental kena tumpukan kardus besar. Sekarang, si kakek terpaksa pasrah ditodong moncong piston, sambil tertawa kecil. Anggota organisasi itu mengejek kalau dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer lolos begitu saja dari genggamannya. Dia menyuruh kakek jangan bergerak, namun tanpa diduga, Lin datang menodongkan senjatanya dan mengancam pria itu agar mundur atau dia tembak. Gadis itu juga menuntut penjelasan apa motif sebenarnya. Penjahat itu merasa terhibur melihat betapa polos dan lemotnya Lin yang belum paham situasi. Dia bahkan bertanya sinis, apa gadis itu masih menganggapnya orang baik setelah kepalanya berlubang ditembak. Lin yang masih hidup di dunia dongengnya malah menawarkan bagi 2 persediaan makanan kayak mau piknik. Pria itu tertawa ngakak melihat kepolosan konyolnya. Dia bertingkah seolah dialah yang memegang kendali di sini. Dia lalu mengingatkan momen saat meninggalkan anjing itu padanya, jelas bukan karena baik hati. Tapi pas dia mau menagih uang, si pemilik anjing ternyata sudah mati duluan. Makanya dia pikir sekalian saja buang anjing itu. Tepat saat itu Lin muncul, dan dia pikir bakal lucu melihat bagaimana gadis itu kerepotan mengurus anjing besar, sekaligus seorang bayi marah. Hebatnya, rencana asuh itu berhasil. Tapi sekarang, sambil mengokang pistol, dia menolak mentah-mentah itu. Bagi hasil karena stok makanan ini kurang, seketika semua anak buahnya ikut menodongkan senjata ke arah mereka. Si bos berteriak, kalau orang lemah kayak Lin cuma pantas mati. Ucapan itu memicu ingatan kelam Kai saat disiksa organisasi dulu. Ketika dia terpaksa makan tikus liar hanya demi bertahan hidup. Dulu, dia juga direndahkan persis seperti ini. Kai tersadar dari lamunannya saat anjingnya bersiap menerkam lawan. Tanpa ragu, Kai langsung melempar lendir monster ke generator hingga memicu mati lampu total. Seketika kegelapan pekat menelan ruangan, membuat si bos panik berteriak melarang anak buahnya menembak sembarangan sampai ada cahaya. Di saat bersamaan, dia sendiri malah mengangkat senjatanya. Memanfaatkan kesempatan ini, Kai mengaktifkan kekuatannya dan bersiap melayangkan tinju. Tapi si kakek mendadak menyala dengan tendangan mount ke arah si bos. Mereka berdua pun saling pandang dengan heran. Kai tahu ini kesialan besar karena kekuatannya berpergok si kakek veteran militer cepat atau lambat dia pasti dianggap monster. Bahkan ada risiko nyata dia bakal dijadikan kelinci percobaan penelitian karena kekuatan anehnya. Benar saja, pikiran si kakek juga sedang menebak-nebak apakah bayi mungil ini sebenarnya monster berbahaya. Begitu kakek bersiap menyerang, bayi Kai langsung melompat lincah ke rak atas, tepat di sudut mati penglihatannya. Si kakek menyalakan senter. Kai sebenarnya mau menyalakan lampu juga, tapi dia masih waspada pada kakek itu. Kai mendengus kesal karena tidak punya pilihan selain melumpuhkan si kakek duluan. Tapi rencananya buyar saat suara gaduh tiba-tiba terdengar dan mengejutkan semua orang. Orang-orang mendongak dan melihat monster lendir yang mengalihkan perhatian seisi ruangan.
Sambil tersenyum licik, Kai duduk santai di dalam troli belanja siap menonton pertunjukan. Tak disangka, lendir itu malah berubah wujud meniru si kakek. Si kakek juga bersiap bertarung melawan kembarannya sendiri sambil mengumpat kesal melihat kekacauan baru ini. Len ketakutan setengah mati melihat klon dirinya berdiri tegak di depannya dan memohon agar monster itu tidak mendekat. Jeritanya langsung menarik perhatian kakek. Dia menoleh ke belakang dan melihat Kai menangis kencang selagi klon lendir mencoba memanjat masuk troli. Si kakek menduga bayi itu ketakutan karena melihat sosok monster. Nah, lihat ini rencana licik bayi kita berjalan mulus berkat akting air mata buayanya demi memancing si kakek jadi pahlawan kesiangan. Benar saja, si kakek langsung menghajar klon itu saat mencoba menyentuh Kai. Tapi dia mulai kesal karena tubuh klon itu bisa menyatu lagi dengan gampang berkat sifat cairnya. Sadar otot saja tidak cukup, dia melempar sekopnya, lalu beralih ke taktik baru yang lebih ampuh buat membasmi monster begini. Dia membuka kotak amunisi dan mencabut senjatanya. Sementara itu, Lin sukses mengalahkan klonnya pakai pistol listrik, karena setruman adalah kelemahan mutlak monster lendir. Kai juga menghajar klon miliknya tanpa ampun, kelemahan lain yang dia tahu betul. Akhirnya, si kakek berhasil melenyapkan klon tiruannya menggunakan ledakan tembakan beruntun. Tapi pertempuran belum usai, satu klon lendir lain mendadak melompat menerkam Lin. Untung si kakek cepat menembaknya di detik-detik terakhir. Walau begitu, makhluk itu masih hidup dan mencoba menyatu kembali. Memaksa kakek terus menembak brutal demi menghabisinya. Meski tidak mati total, serangan itu sukses memberi luka yang cukup parah. Di saat bersamaan, si bos bangkit lagi dan bersiap menyerang selagi perhatian si kakek teralihkan oleh sisa lendir. Kai mengumpat pelan, karena situasi mendadak jadi berantakan begini. Dia tidak bisa pamer kekuatan secara terang-terangan, karena takut rahasianya terbongkar. Sialnya, si bos mendadak menyergap dan menjadikan bayi Kai sebagai sandera, sambil menyuruh Lin dan kakek membuang senjata mereka. Tapi si bos tidak sadar kalau kebodohannya ini malah mempermudah rencana licik bayi kita. Kai diam-diam mengaktifkan kekuatan lendirnya dan langsung merasuki pikiran salah satu anak buah si bos. Anak buah malang itu langsung mencabut pin granatnya. Detik berikutnya, ledakan dahsyat mengguncang seluruh ruangan. Meski si bos selamat dari maut, dia masih mencengkeram erat tubuh mungil Kai. Kai memanfaatkan situasi kacau ini dengan cerdik saat melihat inti kristal kelas 1, lalu cepat-cepat menyambarnya pakai ekor sebelum ada yang sadar. Si bos yang shock berat dan hampir mati akibat ledakan tadi langsung kabur ke ruangan lain, lalu mengunci pintu rapat-rapat demi menyelamatkan diri. Di dalam sana, beberapa anak buahnya ternyata sudah bersiap. Si bos langsung teriak menyuruh anak buahnya menyiapkan mobil, karena mereka harus segera kabur dari tempat ini. Tepat di momen krusial itu, bayi kita tidak sengaja melihat tato lain di samping leher pria itu yang mengungkap nama aslinya. Sekarang semuanya jadi jelas bagi Kai. Pria bangsat ini tidak lain adalah bos asli organisasi jahat itu, namanya Lee. Dialah sosok kejam yang membuat hidup Kai hancur lebur seperti neraka di kehidupan sebelumnya. Dulu Lee selalu memakai topeng besi misterius, makanya Kai tidak pernah tahu rupa aslinya. Siapa sangka dia justru bisa melihat wajah asli penjahat ini saat dirinya berinkarnasi jadi bayi begini. Tatapan benci dari mata bulat bayi Kai begitu menusuk sampai Lee merasakannya dan langsung mengomel terganggu. Detik berikutnya, kabut merah pekat mendadak mulai menyebar dan memenuhi udara di sekitar mereka. Fenomena ini dikenal sebagai debu merah membara, sebuah kabut mengerikan di dunia pasca kiamat yang sangat beracun bagi manusia. Siapapun yang menghirupnya bakal tewas seketika atau berubah wujud menjadi monster mengerikan. Makanya gak heran kalau sedetik kemudian anak buah Lin mulai berubah jadi monster menjijikkan dan langsung menyerang mereka. Tapi dasar si bajingan Lee, dia malah tega pakai bayi Kai sebagai umpan monster. Tanpa pikir panjang, dia melempar si bayi ke ruangan penuh monster itu, lalu kabur begitu saja. Kai sih sudah paham betul situasinya, dan sekarang dia siap membangkitkan kekuatan aslinya meski ada saksi mata di sana. Dia mengambil inti kristal dari sakunya, lalu mengaktifkannya. Seketika itu juga, tubuh bayinya berubah jadi petarung dewasa yang siap tempur habis-habisan. Monster raksasa langsung menerjang, tapi tentakel Kai dengan cepat menahan serangan itu. Berkat kekuatan inti kristal, kemampuannya meningkat drastis, sampai-sampai monster di sekitarnya tidak terasa seperti ancaman fisik lagi. Ada satu monster lagi yang mencoba menembakkan laser dari matanya. Tanpa gemetar sedikit pun,
Kai menerobos laser itu dan langsung menusuk tubuh makhluk malang tersebut. Dia sendiri sampai heran, karena bisa mengendalikan tubuh ini dengan sangat mudah, tentakelnya bergerak begitu lincah, memotong-motong para monster seperti sayuran di papan talenan. Sementara itu, Li cuma bisa menonton dengan wajah pucat pasi karena ketakutan. Dia benar-benar bingung dan tidak sadar kalau pria perkasa itu adalah si bayi yang tadi dia buang. Melihat wajah ketakutan itu, Kai langsung tahu kalau Li belum mengenali dirinya. Ini malah bikin suasananya makin seru. Kai melangkah maju dengan tatapan dingin tanpa ada keraguan sedikit pun. Saatnya balas dendam telah tiba. Meski gemetaran, Li mencoba melawan dengan mencabut pistolnya dan menembaki Kai. Untungnya, pergerakan Kai jauh lebih cepat daripada peluru panas itu. Walaupun ini bukan tubuh aslinya, tapi kalau dibandingkan dengan wujud bayi tadi, kecepatan dan kelincahan fisik ini jelas berada di level yang sangat berbeda. Saat jarak mereka tinggal beberapa senti, Li mengira Kai adalah monster mengerikan. Tapi jagoan kita tidak memberi celah untuk bicara. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Sekali kibas, dia melempar tubuh Li sampai menghantam dinding dengan keras. Sambil terbatuk darah, Li menggumamkan cerita aneh yang pernah dia dengar dulu, yang ternyata memang nyata. Kai sempat penasaran siapa orang yang menceritakannya, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Tiba-tiba Li mengeluarkan jarum suntik berisi obat aneh dan langsung menyuntikkannya. Fisiknya seketika berubah mengerikan menjadi wujud monster yang menakutkan. Melihat mutasi itu, Kai langsung menyadari satu rahasia besar. Jauh sebelum bencana besar terjadi, organisasi ternyata sudah bereksperimen dengan obat ini untuk mengubah manusia menjadi monster tanpa menghilangkan akal sehat mereka. Begitu ukuran monsternya membesar, Kai mulai ngeri. Makhluk itu langsung menerjang ganas, tapi Kai sigap membalas serangan tersebut menggunakan tentakelnya. Hanya dari satu benturan tadi, Kai langsung sadar musuhnya ini bukan lawan sembarangan. Si monster terus menyerang, secara membabi buta dengan tentakel perak, yang untungnya masih bisa dihindari Kai. Dari gerakannya saja, Kai tahu kalau monster ini memang sengaja disiapkan untuk menjebatnya sejak awal. Bulu kuduknya mereminding begitu menyadari kalau ini adalah monster yang sama yang membunuhnya di kehidupan lampau. Tapi sekarang beda, dia bukan cowok lemah lagi, dan dia menolak mati konyol untuk kedua kalinya di tangan monster yang sama. Dengan tekad membara, dia menghindari setiap serangan dengan fokus tinggi. Lalu tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat menghantam tubuh monster itu sampai terpental. Begitu kepulan asapnya hilang, Kai melihat si kakek pensiunan militer sedang sibuk mengisi ulang senjatanya dengan peluru curian dari perkumpulan teratai timur. Sungguh sangat ironis, si kakek menggunakan senjata para penjahat demi kebaikan. Sementara itu, Kai masih berusaha mencerna perubahan situasi mendadak ini. Si kakek terus menembaki monster bermata raksasa yang tidak lain adalah Li dalam wujud mengerikannya. Melihat angin segar tersebut, Kai tidak bisa menahan senyum lebarnya. Alur permainan telah berubah, dan kali ini, berpihak padanya. Li tiba-tiba teringat saat pertama kali bergabung dengan organisasi, ketika salah satu utusan memikatnya dengan peringatan tentang bencana dunia yang akan datang. Wanita itu membuat seolah bergabung dengan organisasi adalah satu-satunya jalan untuk selamat. Dia lalu memberikan obat aneh sebagai hadiah selamat datang, sambil membisikkan bahwa itu akan membuka jati diri aslinya. Waktu itu, saat menatap cairan obat tersebut, dia sama sekali tidak percaya. Dia merasa sudah sangat paham luar dalam tentang sifat buruknya sendiri. Namun begitu mencobanya dan membangkitkan sisi iblisnya, dia baru percaya omongan itu nyata. Dia memang terlahir sebagai monster yang paling suka memanfaatkan kelemahan emosi orang lain demi keuntungan pribadi. Contohnya, saat masih kecil, dia pernah memprovokasi seorang wanita gemuk bahwa suaminya berselingkuh. Begitu si wanita mulai murka, dia memanas-manasi lagi dengan bukti palsu bahwa suaminya sering mengejeknya seperti babi gendut yang jelek. Si wanita yang memang sensitif soal berat badannya langsung percaya dan mengamuk pada suaminya. Setelah kena KDRT, suaminya pun tidak tahan dan langsung mengajukan cerai. Begitu suaminya pergi, wanita itu hancur karena merasa dirinya sangat buruk rupa. Di saat itulah, seperti malaikat penolong, Li menjebaknya dengan janji manis akan mengenalkannya pada orang-orang yang tulus menghargainya. Lewat cara licik inilah, dia selalu mempermainkan hati korbannya, merebut kepercayaan mereka, lalu memerasnya sampai habis. Jiwa penipu ulung ini
menjadikannya monster berwujud manusia tingkat 4 yang mengerikan. Sang penipu ulung, Li, jujur ini plot twist banget. Monster mengerikan yang dilihat Kai ternyata cuma efek halusinasi belaka. Dia ketakutan setengah mati karena terjebak trik ilusi yang memperlihatkan sosok pembunuhnya dulu. Di sisi lain, Li sengaja menghemat tenaganya sambil menunggu waktu pas untuk membalas dan menang. Tapi tiba-tiba saja, sebutir peluru menghantam tubuhnya, membuatnya terkejut melihat si kakek yang sudah siap bertarung lagi. Li kesal sekali, karena si kakek tua bangka ini sangat susah mati. Tapi si kakek tetap bersembunyi, sambil terus melancarkan tembakan jitu. Monster itu mencoba menyerang lagi, tapi serangannya justru dibalas dengan rentetan ledakan dahsyat. Pertarungan itu menimbulkan kepulan asap tebal yang menghalangi pandangannya. Memanfaatkan kekacauan ini, Kai diam-diam bergerak cepat mengincar titik buta Li dari arah belakang. Saat Kai melayangkan serangan, Li langsung mengumpat kasar, karena kesal efek halusinasinya bisa hancur begitu cepat. Kai melangkah maju sambil menegaskan bahwa Li hanyalah penipu level 4 murahan yang tidak akan pernah bisa jadi hebat. Dia lalu mencambuk Li dengan tentakelnya, membuat si penipu itu mengumpat kesakitan. Li mencoba merapalkan ilusi baru untuk menjebak Kai. Tapi kali ini trik murahan itu gagal total. Li kesal karena jurus andalannya gagal total. Di sisi lain, Kai teringat kematian tragisnya dulu akibat jebakan ilusi semacam ini. Sambil berterima kasih dalam hati kepada Lei, dia melepaskan seluruh energi tempurnya dari gemetar ketakutan saat melihat Kai melesat secepat kilat ke arahnya, hingga tubuh si penipu itu mandi darah akibat tebasan beruntun. Kai bertanya dengan nada sangat tenang apakah pertarungan sudah selesai. Padahal dia tahu ini barulah permulaan. Dalam 2 jam ke depan, gelombang debu merah berikutnya akan menyerang, dan dampaknya akan jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ini adalah badai mutasi dahsyat yang akan membuka lebar pintu neraka dunia. Saat dia bersiap menghabisi Li, si penipu mencoba menghentikannya, tapi Kai menegaskan bahwa dia sama sekali tidak peduli pada kata-kata terakhirnya. Sementara itu, si kakek juga terus mengawasi jalannya pertarungan Tezar. Kai sadar kalau Li adalah tip musuh licik yang keras kepala walau sudah terluka parah, jadi jalan terbaik adalah langsung memenggal lehernya tanpa ampun. Tepat saat dia hendak menebas, ilusi baru tiba-tiba menyerang pikirannya. Wujud ibunya mendadak muncul, sambil memohon sedih, menanyakan apakah Kai juga tega membunuhnya. Keraguan sesaat itu harus dibayar mahal, karena dia langsung dihantam rentetan ledakan hebat. Memanfaatkan celah emas tersebut, Li melancarkan serangan beruntun yang untungnya masih sempat dihindari oleh Kai secara tipis. Begitu Kai bangkit berdiri kembali, Li langsung sesumbar bahwa sampai kapanpun Kai tidak akan sanggup membunuhnya. Dia sekarang bisa membaca pikiran serta memprediksi setiap gerakan Kai. Bahkan tahu kalau tenaga Kai tinggal tersisa untuk 1 serangan terakhir. Mendengar itu, jagoan kita sempat terpikir untuk menyerahkan Li kepada si kakek saja. Tapi seolah bisa membaca situasi, Li dengan mudah menghindari tembakan si kakek, lalu mengejaknya. Apakah dia cuma bisa diam menonton seperti biasa? Kai mengumpat dalam hati, baru sadar kalau senjata biasa memang tidak mempan melawan monster level 4. Di sisi lain, Li yang makin sombong merasa sangat percaya diri bisa membaca semua taktik si kakek. Sambil tertawa jahat dan mengaku sebagai dewa, Li berjalan menuju tempat persembunyian si kakek tua. Tapi begitu dia melangkah masuk, bom granat yang dipasang si kakek langsung meledak hebat. Melihat Li terluka, Kai memuji insting tajam si kakek tua. Dia lalu bertanya-tanya kemana kakek itu pergi. Seakan menjawabnya, si kakek tiba-tiba muncul di belakang Li dan bersiap menyerang. Tapi Li berhasil menghindar di detik terakhir. Li bersiap menyerang balik, tapi Kai memanggil namanya. Sial, Li langsung terdistraksi dan terkejut setengah mati. Sambil menyeringai, Li menawari Kai, apakah dia ingin tahu tentang masa depannya. Saat dia lengah sejenak, si kakek menembaknya. Tiba-tiba, sebuah penglihatan menembus pikiran Li, memperlihatkan dirinya sedang sibuk menghadapi orang-orang lemah di bawah levelnya. Gila sih, Kai menunjukkan masa depan di mana Li selalu jadi pecundang tidak berguna. Kai bilang itu takdirnya. Li yang murka langsung memegang kepalanya dan menolak keras. Penglihatan lain muncul, memperlihatkan dia sedang berlutut menyedihkan di hadapan orang lain. Dia menolak keras masa depan ini, dengan amarah membara. Dia menyerang membabi buta, tapi malah melukai dirinya sendiri. Detik berikutnya, semua terperangah melihat Li memenggal kepalanya sendiri. Menyaksikan hal mengerikan itu, Kai menyeringai puas.
Dia akhirnya berhasil menipu manipulator paling ulung di dunia. Saat kepala Lee terlepas dari tubuhnya, dia sekali lagi melihat sekilas ingatan milik Kai. Matanya membelalak ketakutan melihat sosok monster berdiri di depannya. Detik berikutnya, kepalanya jatuh dan dia berteriak menyuruh Kai keluar dari pikirannya. Dia berteriak pada Kai bahwa inilah arti sebenarnya dari peringatan tentang bayi itu. Si kakek melirik Kai dengan rasa penasaran yang memuncak. Dengan suara tercekat, Lee melanjutkan bahwa Kai adalah telur bencana, membuat Kai dan si kakek terkejut. Lee memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, Kai telah membuang kesempatannya untuk hidup normal. Mulai sekarang, organisasi akan memburunya tanpa ampun. Sebelum dia sempat membocorkan lebih banyak, suara tembakan terdengar dan peluru langsung membungkam mulut Lee. Kai dan si kakek pun menoleh cepat ke arah tembakan. Sosok baru melangkah keluar dari mobil jeep, menjelaskan dengan santai bahwa jika seseorang terlambat membunuh musuh itu akan menghancurkan mereka. Begitu tahu pria itu dari militer, Kai langsung siaga penuh. Pendatang baru itu memanggil si kakek dengan sebutan guru, menghormatinya atas pelajaran berharga tadi. Namanya adalah Kapten Lian, tapi dia jauh lebih dikenal sebagai sang serigala salju. Sebelum guru dan murid itu saling menyapa, seekor monster merayap di belakang Lian. Tanpa bergeming sedikit pun, Lian langsung menghabisi monster itu. Kai yang mengintip dari balik kotak benar-benar terpana melihatnya. Di saat itulah, si kakek berkata bahwa dia memang sengaja meminta Lian datang karena dia berniat pulang untuk menjaga cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Lian memohon gurunya kembali ke markas karena situasi saat ini darurat militer. Dia menunjukkan foto cucu si kakek yang sehat dan aman, lalu mengingatkan bahwa militer sangat membutuhkan komandan mereka. Mendengar itu, Kai langsung menyadari bahwa kakek tua ini tidak lain adalah komandan tertinggi militer. Lian kemudian bertanya apakah si kakek ingin memastikan sendiri keselamatan cucunya. Si kakek setuju untuk pergi bersama Lian. Sementara itu, Kai merasa ketakutan dan bingung harus apa. Sedikit gerakan darinya langsung memancing perhatian mereka. Hanya dalam sekejap mata, Lian sudah berada di depannya sambil menodongkan senjata. Untungnya, Kai sudah cepat-cepat berubah ke wujud bayi. Lian bertanya dengan curiga, apakah dia monster tadi? Kai sendiri ketakutan setengah mati. Kai cemas, apakah Lian akan menembaknya? Tapi si kakek langsung menengahi dan memberitahu muridnya bahwa dialah yang menaruh bayi itu di sana. Sambil menggendong Kai, si kakek berbisik agar dia terus berpura-pura. Dan disinilah gilanya Kai langsung menangis kencang layaknya bayi biasa. Lian merasa mereka sangat cocok. Tapi tiba-tiba Kai mendeteksi aura yang sangat aneh dari tubuh Lian. Pada saat itu, dia bertanya-tanya, apakah pernah melihat Lian sebelumnya di dalam organisasi. Tak lama kemudian, Kai dipindahkan ke ruang bayi bersama anak-anak lainnya. Ketika perawat membaringkannya di ranjang bayi, Lian menyuruhnya pergi dan suster itu langsung patuh tanpa bertanya. Sambil pura-pura terlelap, Kai mendendarkan semuanya dan penasaran kemana si kakek tua pergi. Kai also wonders about the place he is in. Suddenly, a baby starts to cry, drawing Lian's attention. At first, he smoothly comments on the baby's energy and asks him to be quiet. Tapi nada suaranya berubah dingin saat menggunakan kemampuannya untuk memaksa bayi itu tidur. Sementara itu, Kai menyaksikan semua itu dengan mata membelalak ngeri. Dia ingat Lian adalah tokoh penting organisasi berkode Namatan. Tidak hanya itu, dia memiliki kemampuan yang sangat langka dan mengerikan, yaitu memanipulasi serta meledakkan aliran darah di tubuh siapapun sesuka hatinya. Kai tahu Lian menggunakan kekuatannya pada bayi itu untuk memotong pasokan oksigen, sehingga membuatnya pingsan alih-alih tidur alami. Dia adalah sosok yang harus sangat Kai waspadai, apalagi setelah upaya pembunuhan sebelumnya. Sekarang Lian mulai berjalan mendekati ranjang Kai. Di saat yang sama, Kai memikirkan kekuatannya sendiri yang terbangun terlalu cepat, mengingat organisasi ini baru saja didirikan. Dia heran, apakah dia termasuk salah satu dari sedikit orang terpilih yang kekuatannya bangkit sebelum kiamat tiba. Detik berikutnya, Lian memeriksa Kai dan memintanya diam. Kai menahan napasnya sepanjang waktu. Begitu Lian melangkah pergi, Kai langsung menghela napas legan. Sebelum keluar, Lian bergumam santai tentang betapa menyenangkannya ini. Begitu dia benar-benar pergi, Kai melirik sekitar untuk memastikan situasi aman. Dia kemudian langsung bangkit berdiri. Dia mengingat kembali tentang Lee, si penipu ulung yang pandai memanipulasi pikiran orang.
Tapi Kai punya kemampuan absorpsi tingkat dewa yang menciptakan pelindung mental untuk menjaga pikirannya dari pengaruh Lei. Sekarang, demi melindungi dirinya dari ancaman Lian, dia mengatur aliran darahnya, memperlambatnya, dan membiarkan darah palsu terserap secara otomatis. Setelah mengamati sekeliling, dia menatap bayi-bayi lain dan bertanya-tanya, apakah mereka juga termasuk telur bencana. Dia tidak asing dengan istilah itu karena pernah mendengarnya di kehidupan lampau. Tapi statusnya yang rendah saat itu membuatnya kesulitan mengakses informasi rahasia tersebut. Tapi yang jelas, Leon pasti tahu sesuatu tentang hal ini. Dia lalu menganalisis situasi pihak militer yang di kehidupan lampaunya telah dihancurkan oleh organisasi. Pikirannya beralih pada si kakek tua, yang jelas-jelas tidak mempercayai Leon karena bersikeras ingin memeriksa sendiri cucunya. Dia juga merenungkan tujuan pemeriksaan yang dilakukan Leon padanya tadi. Terlalu banyak pikiran yang berputar-putar di kepalanya. Dia kemudian teringat pada ibu dan anjing kesayangannya. Tapi dengan cepat, dia menepis pikiran itu jauh-jauh. Ini bukan situasi yang tepat untuk mengkhawatirkan orang lain saat ini. Fokus utamanya hanyalah rencana melarikan diri. Dia mencoba membuka pintu menggunakan kekuatannya, tapi ternyata tidak berfungsi. Dia teringat kristal inti yang didapatkannya tadi, yang dia gunakan untuk menyatukan kekuatan bernama bayangan hitam. Namun, selama proses fusi berjalan, sebagian besar kekuatannya terkunci. Saat ini, dia hanya bisa memakai bayangan hitam dan pelindung dewa. Pelindung dewa sangat membantunya menahan serangan mental, tapi kekuatan bayangan hitam terlalu berbahaya untuk digunakan sekarang karena berisiko tinggi. Jadi, dia memilih menunggu dan membaca situasi sekitar sebelum terburu-buru membongkar identitasnya. Sejauh ini, berpura-pura sukses besar, tapi tunggu ada yang aneh di ranjang bayi sebelah. Dia melihat ke arah seorang bayi yang kakinya mulai berubah menjadi dahan pohon, berarti bayi ini juga memiliki kecocokan genetik sepertinya. Kemudian, dia menyadari beberapa bayi lainnya juga menunjukkan berbagai kekuatan aneh. Dia ingat di kehidupan sebelumnya bayi-bayi seperti ini selalu dikurung rapat. Sekarang dia paham bahwa mereka dikumpulkan di tempat yang mirip dengannya. Tiba-tiba, sulur pohon merambat dan mengangkat tubuhnya. Dia berusaha melepaskan diri, tapi tidak bisa sama sekali. Dia sempat bimbang apakah harus menggunakan kekuatannya sekarang. Tapi lamunannya buyar saat anak laki-laki lain datang membantunya terbebas. Ternyata itu adalah anak kecil yang menyarankannya untuk berpura-pura tidur saja demi keamanan. Kai dibuat sangat terkejut saat menyadari anak berumur 5 tahun itu sudah menguasai kemampuannya dengan sangat matang. Tiba-tiba, dia mengumpat pelan saat mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Anak itu langsung melarikan diri dan menghilang dari pandangan. Kai berbalik dan melihat para perawat masuk untuk memeriksa ruangan, membuatnya bergegas pura-pura pingsan di lantai. Suster kepala menyuruh semua perawat mengumpulkan bayi-bayi itu. Salah satu suster melihat si kecil terbaring di sana lalu ikut menggendongnya juga. Sambil pasrah digendong, Kai penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi dan mau diapakan dia nanti. Tak lama kemudian, para perawat meletakkan semua bayi di lantai dingin. Kai membuka matanya sedikit dan hanya melihat kegelapan pekat di sekeliling mereka. Tiba-tiba muncul pikiran menyeramkan, apa mereka bakal dipaksa bertarung sampai mati? Hal itu sama sekali tidak aneh, karena metode sadis ini memang sudah jadi tradisi organisasi di kehidupan masa lalunya. Dia juga merasakan hawa keberadaan anggota organisasi di dekatnya. Perlahan, Kai mulai merangkak saat bayi-bayi lain juga ikut bangun. Ketika dia mendongak, matanya langsung tertuju pada sosok Leon yang berdiri santai di lantai atas. Belum sempat dia berpikir jernih, seekor monster mengerikan mendadak merayap mendekati salah satu bayi. Awalnya, dia menduga bayi-bayi malang ini sengaja dijadikan umpan makanan monster itu. Lagi pula seingatnya, tidak pernah ada eksperimen bayi di kehidupan lalunya. Lalu dia melihat kalau monster itu masih diikat dengan rantai besi, tapi bukan berarti mereka aman. Dia menduga belenggu itu cuma sementara, dan monster itu pasti bakal dilepas sengaja untuk menyerang mereka nanti. Bayi-bayi di sekitarnya juga mulai menangis ketakutan. Si anak pemberani tadi langsung maju, menyambar bayi yang menangis di dekat monster, lalu menggendongnya menjauh ke tempat aman. Sambil memperhatikan situasi sekitar dan sosok Leon di atas, dia akhirnya paham, mereka semua sengaja dikumpulkan untuk melawan monster, agar kekuatan supernatural mereka bangkit. Secara paksa rencana gila mengumpulkan bayi ini pasti bagian dari proyek anjing pemburu milik organisasi.
Setelah Li tiada, rencana ini diserahkan kepada Lian. Saat itu juga, Lin mengaku kalau dia cuma pura-pura patuh di depan sang guru. Dia pun tersenyum ramah sambil meminta semuanya jangan mengecewakannya, lalu menekan tombol tes. Wah gawat, rantai monster itu langsung lepas dan menyerang Kai. Untung dia sempat menghindar tipis. Tapi telinganya telanjur terluka sedikit. Dia memperhatikan monster itu, yang kemungkinan ada di tingkat 2. Kai sangat yakin bisa mengalahkannya sendiri. Tapi dia ragu dengan nasib bayi-bayi lainnya. Dia melihat sekelilingnya penuh dengan bayi-bayi yang ketakutan setengah mati. Salah satu anak mulai menangis keras, hingga memancing perhatian si monster. Saat monster itu mendekat, anak perempuan di sebelahnya ketakutan, dan tiba-tiba saja kemampuan cabang pohonnya langsung aktif sendiri. Beberapa tanaman merambat langsung melilit tubuh monster itu. Kai mengacungkan jempol ke arah si gadis sambil berharap dia bisa bertahan. Di saat bersamaan, Lin menyadari kekuatan gadis itu sebagai tipe tanaman merambat. Dia memuji kemampuan itu lumayan hebat. Apalagi untuk ukuran tingkat 1, tatapan Lin kemudian beralih ke arah Kai yang dari tadi sama sekali belum menunjukkan kekuatan supernatural apapun. Namun, Lin yakin kalau Kai adalah pengguna kemampuan. Dia percaya kekuatan tersembunyi Kai pasti langsung bangkit begitu terdesak dalam kondisi ekstrim. Tiba-tiba, monster itu berhasil merobek tanaman perambat dan bersiap melepas kekuatan penuhnya. Kai langsung panik melihat situasi kacau yang mulai tidak terkendali di depannya ini. Sambil mengamati sekitar, Achan tahu kalau Haka cuma ada di peringkat 2, mustahil bisa mengalahkan monster yang sedang mengamuk gila di tingkat 3, karena tidak punya pilihan. Dia memutuskan maju sendiri. Dia mencengkeram dahan berduri tajam hingga tangannya berdarah, lalu terus merangkak maju. Kemudian, bayi jenius kita melompat dengan tubuh mungilnya langsung ke arah monster itu. Begitu mendekat, dia mengaktifkan pelindung suci miliknya hingga kepala monster itu berguncang hebat. Bayi jenius itu harus berpikir cepat, sambil bersembunyi di balik tanaman merambat. Dia menyerang dan mendaratkan tendangan super keras tepat di dagu monster tersebut. Tiba-tiba si monster terpeleset pasir misterius, membuat Achan bingung dari mana pasir itu berasal. Meski ini sangat menguntungkannya, dia berbaring di dahan berduri sambil meyakinkan diri kalau dia belum ketahuan, tapi dugaannya salah besar. Saat monster itu jatuh ke jurang, ekor sialannya malah melilit tubuh Achan. Ketika mereka jatuh bersama, sebuah tentakel aneh mendadak menangkap Achan dan menebas ekor monster itu hingga menyelamatkannya. Dia mendongak dan melihat robot buatan Hot. Tentakel robot itu meletakkan tubuh mungilnya kembali ke atas tebing, dan Achan memperhatikannya dengan penasaran. Dia sadar kalau ini adalah robot pengaman proyek anjing pemburu. Sementara itu, aksi bayi kita ternyata sedang dipantau dari jauh. Tang memperhatikannya sambil tersenyum licik. Seorang prajurit berseragam militer tiba-tiba muncul di belakangnya, melaporkan bahwa sistem keamanan telah aktif. Prajurit itu bertanya soal kelanjutan proyek anjing pemburu. Tang, yang tampaknya adalah sang bos besar, menyebut kalau keputusan membawa kembali Hot sangat tepat karena rencananya sangat sejalan dengan proyek ini. Tatapan sang bos kembali ke layar monitor dan melihat si bayi malah berceloteh riang, membuatnya heran apakah anak itu menganggap situasi maut ini cuma main-main belaka. Padahal, bayi kita sedang menangis kencang, bingung apakah dia harus terus tunduk pada organisasi demi bertahan hidup. Tapi sampai kapan dia harus terus menjadi anjing peliharaan mereka? Sambil berdiri di tepi tebing, dia merasa lebih baik mati daripada harus mengulang kehidupan menderita dan dikhianati lagi. Dia pun nekat melompat, tapi robot pengaman langsung mengejar dan menangkapnya kembali dengan tentakelnya. Sialnya, monster itu ternyata masih hidup dan langsung mencengkeram robot itu hingga terjadi pertarungan sengit di ruang kendali. Prajurit melaporkan dengan panik kalau robot keamanan mereka mulai error dan salah satu spesimen terjatuh ke bawah. Dia bertanya apa perlu menyelamatkan spesimen itu. Sang bos menolak karena merasa bayi itu tidak mungkin selamat setelah jatuh dari ketinggian setinggi itu. Apalagi mereka tidak boleh masuk ke pabrik pengolahan karena berisiko memancing kemarahan monster raksasa di sana. Jangankan robot buatan Hot, sang bos sendiri pun tahu kalau dia tidak akan bisa mengalahkan makhluk itu dengan mudah. Sambil melangkah pergi, dia memperingatkan prajuritnya agar tidak melakukan hal bodoh dan membiarkan proyek anjing pemburu untuk sementara. Sebagai gantinya, mereka harus segera memulai proyek telur bencana atau Act of Calamity. Aduh, lihat dandanannya deh, di tempat pembuangan ini dia berubah kembali ke wujud manusia berkostum hitam ketat yang malah kelihatan konyol dan nyeleneh banget kalau menurutku.
Dia melihat sekeliling tempat mirip tumpukan barang rongsokan ini. Di sudut sana, dia melihat sebuah gerbang besi berterali kokoh, yang mungkin saja merupakan jalan keluar. Baru saja berniat melangkah pergi, takdir langsung mengingatkannya, kalau jalan keluar tidak pernah semudah itu. Makhluk-makhluk aneh setengah mati, mulai merayap mendekatinya, wujud menyeramkan mereka sempat membuatnya sedikit gugup, tapi dia segera menenangkan diri, untuk menghabisi mereka semua. Begitu monster-monster itu melompat menyerang, dia dengan cepat menebas leher dan tubuh mereka hingga hancur berkeping-keping. Karakter utama kita membuat pertarungan brutal ini terlihat sangat gampang tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Kini di belakangnya berdiri tumpukan mayat monster raksasa hasil bantaiannya barusan. Sambil tersenyum tipis, dia merasa pertarungan ini terlalu gampang dan perlahan-lahan insting bertarung masa lalunya yang liar mulai bangkit kembali. Ekor Kai mulai bercahaya merat saat dia menyerap energi dari jasad monster, proses yang lumayan memakan waktu. Sambil duduk santai, dia menebak kalau monster terakhir yang dia bantai barusan kemungkinan berada di tingkat 1 atau 2. Dia pun mulai memikirkan cara terbaik untuk menjebol pintu gerbang besi itu. Namun, sebelum sempat bertindak, sesosok bayangan lain mendadak muncul dengan wujud menyerupai manusia yang sedang menggenggam sebilah pedang tajam. Hanya dengan satu tebasan ringan, pedang itu langsung memancarkan energi merah yang sangat kuat. Karakter utama kita malah menyeringai lebar, menantang apakah pendatang baru ini, penguasa tempat sampah ini, meski penampilannya sama sekali tidak meyakinkan. Pendekar pedang berenergi merah itu mulai pamer kekuatan dengan bergerak lincah, lalu membelah dirinya menjadi 3 bayangan. Kai langsung tertarik melihatnya, karena kemampuan cloning langka seperti ini sudah sangat jarang dia temui sejak lama. Didorong rasa serakah, Kai langsung melesat menyerang ketiga cloningan tersebut demi merebut kemampuan hebat itu untuk dirinya sendiri. Dia berlari kencang menerjang para penjaga, tapi anehnya mereka malah melewatinya begitu saja, membuat Kai kebingungan sendiri. Sementara itu, para penjaga malah sibuk memburu monster-monster lain di sekitar sana. Setelah selesai membantai monster, mereka hanya berdiri diam tanpa mendekati Kai sedikit pun. Dia tersenyum kecut, bingung kenapa dirinya diabaikan. Rasanya agak menyebalkan diabaikan begini. Meski dia berdiri tepat di depan mereka, para penjaga itu tidak bergerak sama sekali, merasa tingkah mereka sangat aneh. Kai heran kenapa mereka tidak menyerang padahal dia ada di depan mata. Seketika dia menyadari sesuatu, mereka pasti cuma bertugas menjaga pintu keluar. Begitu Kai melesat kencang menuju gerbang, ketiga penjaga langsung bergerak cepat mengejarnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkannya. Dia langsung sadar kalau gerakan mereka sangat cepat. Salah satu penjaga bahkan berhasil menebas lengannya hingga terputus. Darah segar mengucur deras, karena Kai benar-benar salah menilai situasi berbahaya ini. Tapi dia malah menganggap ini menarik. Santai saja, hilang satu tangan doang, seolah bisa tumbuh lagi di halaman rumah neneknya. Dengan tingkat percaya diri yang luar biasa tinggi, dia kembali menyerang dengan fokus lebih tajam dan kekuatan penuh. Sekali lagi dia menerjang mereka. Kali ini dia melompat dan menusuk salah satu penjaga, bertekad membalas tangannya yang hilang dan memberi mereka pelajaran. Meskipun satu penjaga sudah tumbang, dia masih harus menghadapi 2 orang lagi yang masih berdiri kokoh dengan kekuatan penuh. Kai memasang kembali tangannya ke tubuhnya, menggerakkannya perlahan sambil tahu kalau itu akan segera normal kembali. Kedua penjaga langsung menyerangnya lagi, dan setiap benturan terasa jauh lebih intens dan bertenaga dari sebelumnya. Nah, perhatikan ini, dia sadar kalau kekuatannya dibagi rata ke semua klon. Jadi, semakin sedikit jumlah klon yang tersisa, maka penjaga yang hidup akan jadi jauh lebih kuat. Blackie mulai kesal karena musuhnya ini sangat aneh dan bikin repot melebihi dugaannya. Tapi entah bagaimana, dia berhasil menangkis salah satu serangan penjaga. Sambil melompat mundur, dia memutuskan untuk menyerang keduanya sekaligus tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bergabung lagi. Dia tahu kalau kekuatan bayangan kegelapan yang didapatnya masih bisa dieksplorasi lebih jauh. Sambil mengingat wujud bayinya dulu, dia sadar kalau dirinya sudah sangat terbiasa bertarung dalam mode mungil seperti itu. Blackie akhirnya sadar kalau dia tidak perlu terus-terusan berwujud manusia untuk bertarung. Saat para penjaga menyerangnya secara bersamaan, dia langsung berubah menjadi sosok seperti Venom tanpa bentuk yang jelas. Gila, dia langsung unggul dan membantai kedua penjaga sekaligus, lalu kembali santai ke wujud manusianya. Tidak lama kemudian,
dia menyadari kalau jasad para penjaga itu bergabung menjadi satu setelah mati. Saat memperhatikan lebih dekat, dia melihat ada sebuah kalung di leher si penjaga yang menunjukkan nama dan pasukannya, yaitu pasukan serigala. Namanya adalah Letnan Bartol. Begitu mengetahui hal ini, sang protagonis langsung panik setengah mati karena sama sekali tidak menyangka mereka akan mengirim anggota pasukan sungguhan ke tempat ini. Dia memukul kristal merah keluar dari tubuh Barton, menggunakan ekor berduri miliknya hingga kristal itu menyala merah. Dia menatap kristal itu. Vi tersadar kalau monster yang baru saja dia kalahkan adalah monster kelas 5. Sambil menghela napas lega, dia bersyukur bisa mengalahkannya. Sebelum para klon bersatu, Kai berkeringat dingin, berpikir kalau monster kelas 5 saja sekuat ini, artinya kiamat mungkin sudah benar-benar dimulai. Tapi itu urusan nanti, karena sekarang fokusnya adalah ribu merah yang akan meletus dalam waktu 2 hari saja. Dia langsung teringat ibunya, wanita berambut merah itu, karena dia harus segera menemukannya sebelum sang ibu ikut terancam bahaya besar. Dia langsung mengambil tasnya dan buru-buru sembunyi. Begitu mendengar ada orang datang mendekati gerbang, sekali bergerak, nyawanya bisa langsung melayang menemui Tuhan. Meski moncong pistol menodongnya, dia malah tersenyum menggoda dan meminta izin untuk melepas pakaian tebalnya, karena cuaca sangat gerak dan tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dia melihat sekeliling. Heran kenapa tempat ini jadi mirip tempat pembuangan sampah pusat. Dia berteriak menuntut kamarnya dikembalikan seperti semula. Tapi para pria di belakangnya sama sekali tidak peduli. Saat dipaksa jalan, Hot malah mengejek mereka sebagai anak baru yang tidak tahu wilayah kekuasaannya, lalu meniup peluit. Sesuatu mulai muncul dan membuat orang-orang itu kebingungan mencari sumber suara. Tiba-tiba, 2 tentakel robot mencengkeram leher mereka dan mengangkatnya ke atas. Tentakel lain muncul sebagai pijakan tempat Hot berdiri dengan gaya anggunnya. Semua ini gara-gara orang jahat itu. Kamarnya kini hancur lebur mirip medan perang. Jadi, dia memutuskan untuk bersih-bersih menggunakan robot-robot pelayannya. Tanpa basa-basi, pasukan robot itu menyerang sisa orang yang sudah sekarat dan mencabik-cabik mereka. Sementara itu, salah satu laba-laba robot mendeteksi pahlawan kita yang sedang bersembunyi di pojokan. Tapi sebelum tombak itu mengenainya, dia langsung menahannya tepat di depan wajah. Beruntung Kai berhasil melompat dan menghindar tepat sebelum kena tendang. Hot tersenyum licik menatapnya, lalu kembali menyerang sambil berteriak menuduh kalau dialah pelaku yang sudah ngacak-ngacak istana indahnya hingga hancur lebur. Waduh, gokil banget pemuda kita malah salah fokus memikirkan betapa kuatnya Hot. Padahal dia cuma seorang wanita biasa. Hot tersenyum lebar dan berkata ini baru permulaan saat sekumpulan ekor tombak tajam bersiap menusuknya. Untung dia berhasil meloloskan diri. Hot yakin serangannya kena telat dan Kai sudah mati. Tapi tiba-tiba dia muncul kembali di hadapannya dengan selamat. Setelah berhasil menghabisi semua laba-laba robot tadi, dia melangkah keluar menembus kepulan debu dan asap tebal. Sambil tersenyum tipis, dia mengakui kesalahannya karena tidak membagikan pasokan supermarket. Rapi tindakan wanita ini sudah kelewatan. Sadar siapa sosok di depannya membuat Hot sedikit panik karena ternyata itu adalah Kai. Tanpa sempat dia bereaksi, Kai tiba-tiba sudah berpindah ke belakangnya. Fei menempelkan sebilah belati tajam tepat di lehernya. Sambil berkeringat dingin, dia memohon agar Kai melepaskannya sedikit saja. Kai pun menuruti permintaannya, membuat Hot berdiri gemetar sambil membatin betapa kuat dan mematikannya pemuda misterius di hadapannya ini. Pahlawan kita penasaran apa ini markasnya dan ingin tahu kekacauan apa yang terjadi di sini. Karena aneh melihat markas hacker Handan bisa luluh lantak begini. Hot sendiri sangat kesal kenapa cowok ini tidak pergi-pergi juga. Beberapa saat kemudian, Hot mulai memperbaiki robot-robotnya sambil menggerutu siapa yang merusak mereka sampai parah begini, hingga dia tidak bisa masuk ke laboratorium. Sementara itu, Kai bersandar santai di atas ekornya sendiri. Dia menyadari sejak levelnya naik, ekor Taudi tidak bisa lagi menyerap keahlian baru, tapi masih sangat bagus menyerap energi yang memperpanjang durasi aktif kekuatannya. Jadi, untuk saat ini, dia memilih merahasiakan semua itu. Akhirnya, Hot menyeka keringatnya dan selesai bekerja. Hot membuka gerbang dan mereka masuk ke lab. Dengan terburu-buru, dia menyalakan komputer untuk menunjukkan pada protagonis kita siapa sebenarnya Dalan yang sudah mengacak-ngacak tempat tinggalnya. Setelah itu, dia memutar rekaman video yang memperlihatkan Lian,
Sedang berada di depan pintu keluar, seorang wanita berambut putih bernama Anna melangkah mendekat. Saat wanita itu mencoba basa-basi, Lee langsung memotongnya dan berkata kalau dia tidak punya waktu untuk mengobrol santai. Sambil bercanda kalau Lee sangat tidak sabaran, wanita itu mengeluarkan senjatanya, tak tinggal diam. Lee juga langsung mencabut pistol dan menodongkannya ke kepala Anna, tapi dengan gerakan sangat cepat, Anna menyerang balik memotong pistol Lee menjadi dua bagian. Lee sangat terkejut, belum sempat sadar, pergelangan tangannya langsung ditusuk hingga berdarah. Darah segar muncrat saat senjata ditarik keluar, lalu Anna melompat mundur dengan tenang. Sambil menjaga wibawanya, dia memberitahu Lee kalau luka kecil itu tidak akan pernah bisa sembuh tanpa perawatan khusus darinya. Jadi dia akan terus kehabisan darah sampai mati. Lee berteriak marah menanyakan apa yang dipikirkan wanita gila ini. Berani-beraninya menyerang seorang tentara di dalam pangkalan militer mereka sendiri. Anna memintanya untuk tenang, karena kedatangannya hanya untuk menjual obat produk dari organisasinya. Dia kemudian melompat mendekat, melepas kacamatanya, lalu menatap tajam langsung ke dalam mata Lee. Dia menghipnotis pria itu secara instan. Tiba-tiba Lee melihat visi mengerikan di mana tentakel mirip aling tumbuh keluar dari punggungnya sendiri, sementara para prajurit lain menatapnya dengan pandangan ketakutan. Akhirnya dia tertembak, Lee tersadar kembali. Anna tersenyum dan berkata kalau dia akan memberinya sebuah hadiah istimewa. Lee kemudian berhalusinasi sedang menunggangi seekor kuda, lalu melihat tangannya sendiri yang kini sedang menggenggam erat sebuah botol obat misterius. Tanpa ragu, dengan lonjakan adrenalin yang tinggi, dia langsung menyuntikkan obat itu ke tubuhnya sendiri. Rekaman video pun berakhir dan membuat Kai benar-benar shock dengan tidak sabar. Dia menyuruh Hot memperbesar rekaman wajah Anna dan menyadari kalau wanita itu adalah anggota petinggi organisasi mereka. Pola unik di matanya adalah roda takdir nomor 10. Sementara itu, Hot heran siapa sebenarnya wanita ini karena baru pertama kali melihat sosok Anya. Tapi dia juga terkejut mengetahui kalau Lee ternyata adalah bagian dari militer. Diam-diam dia melepaskan sebuah robot laba-laba kecil. Di sisi lain, Anna juga memprovokasi Lee tentang betapa tidak adilnya dunia ini, lalu menawarkan bantuan agar dia bisa membalas dendam pada semua musuhnya. Lee menyeka dagunya, menegaskan kalau dia sudah sangat tidak sabar untuk melakukannya. Di sebuah tenda militer, Barton memperingatkan kalau guru dari Lee mengetahui wilayah ini dipakai untuk eksperimen rahasia. Mereka semua bisa berada dalam masalah besar. Lee tersenyum, karena jika semuanya lancar, tidak akan ada yang tahu. Tiba-tiba, kandang di bawah tenda terbuka dan memperlihatkan sesosok makhluk merah aneh yang mengerikan di dalamnya. Para prajurit sangat ketakutan untuk mendekat, tapi sebelum mereka sempat bertindak, makhluk itu mendadak menyerang dengan brutal. Monster itu bahkan melompat ke wajah Barton hingga dia berteriak histeris menuntut penjelasan dari Lee, tapi Lee hanya diam menonton. Sadar kalau Barton bukanlah subjek yang spesial, dia mulai pergi sambil bilang mau menerima pembaptisan debu merah dan jadi adapter langka suatu hari nanti. Sambil melangkah pergi, Lian terus mengoceh kalau mereka tumbuh bersama seperti saudara di panti asuhan yang sama, tapi dia tetap membunuhnya tanpa penyesalan sama sekali. Burton sama sekali tidak paham apa yang dia bicarakan, tapi itu tidak menghentikan Lian untuk membuat kekacauan lebih besar. Para prajurit mutan langsung menyerangnya, tapi dia menghabisi mereka semua di tempat. Karena bingung, para ilmuwan dengan takut bertanya apa yang terjadi, tapi Lian malah menjebak mereka dalam cairan lengket itu. Burton pun berteriak menyuruh seniornya berhenti mengeluarkan cairan menjijikkan tersebut, sebab mereka sama sekali tidak tahu bahaya mengerikan di baliknya. Namun dia tidak bisa berhenti, melainkan tersenyum lebar sambil berbisik kalau ini barulah permulaan. Saat Burton mulai berubah menjadi monster, fokusnya cuma satu, lindungi orang luar. Dia tidak sudi cairan lengket atau monster apapun sampai lolos dari sini. Jadi, dia membantai semua orang dan segala hal di fasilitas itu, menyelesaikan tugas terakhir yang dia ingat sebelum menjadi monster tanpa akal sehat. Tiba-tiba, seorang pria masuk lewat pintu keluar dan melihat semua mayat berserakan di sekitarnya. Dia menatap Burton dengan panik dan bertanya-tanya, apakah Burton yang melakukan semua ini? Tapi Burton sama sekali tidak merespons. Pria itu pun mencoba lari keluar untuk mencari bantuan. Sayangnya, sebelum dia sempat melangkah, Burton langsung menusuk punggungnya. Pria itu batuk darah sambil kebingungan tentang
apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia pun tewas akibat lukanya. Rekamannya sangat buram karena kameranya rusak, membuat Hot merasa cemas karena tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Coba perhatikan baik-baik, di sini pahlawan kita tersadar kalau Hot sebenarnya tidak tahu banyak soal wanita ataupun organisasi misterius itu. Ancaman terbesarnya sekarang hanyalah si monster debu merah yang membunuhnya dulu. Dia tahu betul organisasi itu memilikinya, membuatnya curiga apakah kelompok inilah yang sebenarnya telah memicu bencana besar yang menghancurkan dunia. Dengan motif seperti itu, dia sadar pasukan serigala punya alasan kuat untuk menghancurkan organisasi tersebut. Tiba-tiba, perutnya berbunyi nyaring dan dia teringat belum makan apapun, menyebalkan sekali. Dia tidak bisa makan banyak karena tubuhnya yang masih bayi. Dia lalu menatap Hot, bertanya, apakah tugasnya sudah selesai? Gadis itu tersenyum gugup dan membela diri bahwa rusaknya kamera bukanlah kesalahannya. Sadar Hot tidak berguna, dia menempelkan senjata tajam ke lehernya. Tiba-tiba seorang pria menghentikannya, memberi celah bagi Hot untuk kabur. Dia melompat menjauh, lalu berlari ke arah pria itu sambil memanggilnya kakek. Adi buat bingung dan bertanya-tanya, apakah Hot benar-benar cucunya? Saat mereka bertiga saling berhadapan, terungkap bahwa Yang dan Lin telah memenjarakan cucunya sendiri untuk melakukan eksperimen aneh padanya. Jagoan kita bertanya-tanya, apakah musuh mereka sama? Tetapi Hot malah ingin makan makanan hangat dulu, dan kakeknya pun setuju saja. Bocah kita malah diberi sekotak susu, karena hanya itu yang bisa dia konsumsi saat ini. Hot pun menertawakannya, meledeknya cuma bisa minum susu padahal sok jagoan. Dia berpikir apakah mereka harus memberitahu rahasianya, karena gadis itu belum tahu. Hot bingung mereka bicara apa, dan wos. Bocah itu mendadak menyusut jadi bayi lagi. Hot langsung menyemburkan minumannya, karena syok setengah mati. Gadis itu sadar si bocah masih bayi berumur 1 tahun. Saat mau disentuh, dia melarangnya. Hot pun mengumpet di balik kakeknya, mengadu kalau Lian dan bocah itu suka membulinya. Si bocah sadar semua orang mungkin akan meremehkannya, karena dia hanyalah bayi 1 tahun dengan kemampuan kelas SSS yang belum bisa mengendalikan seluruh kekuatannya secara penuh. Tapi dia memilih untuk menyembunyikan reinkarnasinya rapat-rapat dari semua orang sekarang. Dia bisa menunjukkannya nanti sebagai kartu as. Lalu sang pahlawan bayi bertanya apa langkah selanjutnya, yang menjelaskan ada unit lain di dalam pangkalan. Dan pasukan serigala salju adalah salah satu yang terkuat. Namun, para perwira mereka sudah dihabisi oleh Lian, yang agak stres karena anak-anak tersebar di mana-mana dan menerobos dari depan akan sangat sulit. Jadi prioritas utama mereka sekarang adalah menyelamatkan anak-anak itu terlebih dahulu. Dia berpikir apakah keadaan akan berbeda jika ada sekutu yang berdiri dan berkata mereka akan celaka jika pasukan serigala salju menyadari ada yang tidak beres. Kakek bertanya, apakah Hot bisa menyiarkan rekaman palsu dari robotnya? Gadis itu dengan bangga mengaku bisa, tapi tentu saja ada harganya. Untuk mengendalikannya dari luar ruangan, dia memasang tarif minimal 100 juta yen. Sang kakek langsung mengangkat Hot dan melemparkannya keluar pintu keluar. Setuju, berjanji akan membebaskan anak-anak eksperimen dan menyembunyikan mereka di sini, serta meyakinkan Yang bahwa dia tidak akan gagal. Yang pun pergi bersama cucunya, sementara A bersumpah akan segera membuat Lin merasakan pahitnya kematian. Dan bam, kadal raksasa itu mengejar anak-anak, tapi bayi kita siap beraksi. Namun tunggu dulu, dia malah terkejut melihat bocah lain menghentikan kadal itu. Dia bingung harus menyelamatkan siapa dulu, jelas bukan anak-anak yang hanya bisa menangis dan berteriak. Jadi dia memutuskan membawa yang paling tidak mencolok terlebih dahulu. Tapi salah satu kadal berhasil menangkap seorang anak. Sementara di ruang kendali, mereka menyadari beberapa anak telah tumbang. Mereka juga melihat adanya pergerakan robot yang aneh. Sementara di ruang kurungan monster, tampak pria berambut merah muda sedang menyiksa makhluk di dalam kandang tersebut. Lian masuk dan menyuruhnya mengecilkan suara, tapi pria itu hampir menyetrumnya karena menganggap nadanya tidak sopan. Nama pria itu adalah Hegon. Tiba-tiba, wanita yang sama muncul di belakangnya, dan dia langsung memeluknya sambil memanggilnya Uni-chan. Dia heran kenapa rasanya sangat sakit padahal sudah menerima berkah merah. Sementara itu, si wanita menanya